sudah tiba di kampus, Nona. Ayo, jemput adik, baru gue pulang. Dek, bayar makanannya pakai kartu. Halo? Ya, gue lagi kerja paruh waktu di kantin kampus nih. Ada apa? Kerja baru waktu apaan? Anakku, bapak lo ini sudah sukses. Aku udah cari ibu tiri terkaya. Anak kedua ibu tiri lo. Sudah di jalan mau nemuin lo. Pas udah ketemu, akrab ya sama kakak kedua. Sudah, gue tutup telepon. Anak kedua ibu tiri orang kaya? Ya, lo mabuk ya? Halo ya? Si tua ini memang gak bisa diandalkan. Kalau dia sehebat itu, bisa cariin gue ibu tiri orang terkaya. Haruskah aku kerja paruh waktu di kampus buat nabung bayar kuliah? Aldo Satrio, Selfie? Lo datang? ada apa cari gue? Besok kan lo ulang tahun. Aku sengaja siapin hadiah ulang tahun buatmu. Jam ini khusus gue beli buat lo. Nabung 6 bulan buat kasih ke kamu. Ini buat lo. Jam tangan ini nggak ada mereknya kan? Nggak malu apa kasih ke Selvi? Selvi, kalau lo pilih jam ini, lo bisa ikut gue sekarang. Makasih, Ketua Bram. Hei, sini, gue pakai ini. Makasih, Ketua Bram. Aldo Satrio, jangan ganggu gue lagi ya. Gue takut Ketua Bram salah paham. Selfie, gue udah kejar lo 3 tahun. Cuma karena jam tangan jelek ini, lo pilih Bram. Aldo Satrio, miskin ya miskin saja. Aku bisa kasih Selvi hidup yang dia mau. Sedangkan lo, selain punya bapak tua yang cuma supir taksi, lo punya apa lagi? Punya gue. Ya ampun, itu kan Bu Lestari. Bu Lestari, dosen senior yang digaji puluhan miliar. Banget ditemuin, kok bisa ada di sini? Kenapa dia mendekati Aldo? Apa dia datang cari Aldo? Adikku, bapakmu baru saja telepon, ya. Saya Lestari, kakak kedua. Jam tangan ini, hadiah pertemuan dari kakak buat lo. Jangan dianggap murah, nanti kakak belikan lagi. Kakak? Kakak, dosen senior cantik. Di kampus kita ini, ternyata kakaknya Aldo Satrio. Bu Lestari, tadi ibu bilang kalau ibu itu kakak keduanya. Bener banget. Ada masalah? Justru kalian berdua ini, mata duitan, suka merundung teman. Apa sikap kalian sudah kayak mahasiswa? Kami minta maaf, Bu Lestari. Jangan lakukan lagi. Pergi sana. Wah, dosen cantik ini. Ternyata dia bela gue banget. Jangan-jangan beneran kakak kedua yang dibilang bokap. Aldo kecil, gua udah lihat semua yang terjadi tadi. Lo jangan sedih, jangan galau karena cewek matre. Tenang aja, gue udah tahu sifat aslinya. Jadi nggak bakal sedih lagi karenanya. Syukurlah, nanti kakak bakal cariin pacar buatmu. Ayo pulang, semua sudah nunggu di rumah. Wah, Hei, Aldo kecil, ayo duduk. Aldo kecil, duduk sini. ini Bu Ratna ya? Aldo kecil, akhirnya kita ketemu juga. Ini ada sedikit hadiah pertemuan dari tante buat lo. Tante, gue nggak bisa terima uang ini. Aduh, sudah ambil aja. Kita semua jadi keluarga sekarang. Bener-bener, nanti kita sudah jadi keluarga. Aldo kecil, ini ada hadiah kecil dari tante. Terima aja ya. Kasih ibu tiri orang terkaya ini. Bener-bener luar biasa ya. Keluarga? Siapa yang mau sekeluarga sama kalian? Aldo kecil, ini kakak sulungmu, Citra. Dia juga ketua yayasan di kampus. Kakak ketiga dan keempatmu. Masih di kampus, katanya pulang agak telat. Yah, ini ada apa sih? Oh, selain kakak kedua lo, ketiga kakak lo yang lain, soal nikah ayah sama tante. Mereka nggak setuju. Tadi malah ada yang ancam kalau nggak cerai mau lompat. Galak banget ya. Halo Kak Citra. Baru datang sudah ingkar harta keluarga. Citra. Aldo kecil baru aja sampai, jangan asal bicara. Gue nggak asal bicara kok. Dia cuma sopir taksi. Mana mungkin ketemu ibu. Siapa yang terkaya di Sungai Kota? Mereka berdua. Jelas Kuma mau ingkar harta keluarga. Sudah cukup. Soal urusan ibu sama Pak Satrio, kami sendiri yang bakal mutusin. Jangan bahas lagi. Ibu dan Pak Satrio mau masak, kalian ngobrol baik-baik sama Aldo kecil. Aldo kecil, ngobrol santai sama kakak-kakak. Yuk, kita masak dulu. Dah, orang kaya ternyata emang sulit untuk akrab dengannya. Andaikan aku kaya juga, pasti seru.
Putih banget. Tunggu, gue bisa tembus pandang? Lo lihat apa? Lo lihat apa? Haha, gue nggak cuma bisa tembus pandang, bisa melihat kejadian yang akan datang juga. Hahaha, bagus banget. Dengan kekuatan ini, gue bisa jadi orang kaya, lewat usaha sendiri. Haha, nggak bakal ada lagi kakak-kakak yang meremehkan gue. Hahaha. Aldo Satrio, lepasin gak? Aldo kecil, lo kenapa? Lo nggak apa-apa kan? Oh, gue nggak apa-apa. Anu, Kak Citra, gue nggak sengaja. Maaf ya. Gue tahu lo gak berani. Kali ini gue gak akan bikin masalah panjang. Fokus ke hal penting. Kartu ini ada 3 juta asal lo setuju buat pisahin. Bokap lo dan nyokap gue. Semua uang di dalamnya bakal jadi milik lo. Citra, bisa nggak jangan kekanak-kanakan? Kamu jangan ikut campur ini. Aldo Satrio, ambil uangnya. Aldo Satrio, ambil uangnya. Lakukan semua yang gue suruh mulai sekarang. Gue nggak bakal ikut campur soal bokap gue sama nyokap lo. Maaf, gue nggak bisa bantu meski dibayar. Kurang ya. Ini 3 juta buat uang muka. Kalau selesai, gue kasih 3 juta lagi. Hari ini, Universitas Sungai Kota, gedung pendidikan baru terbakar tiba-tiba, mengakibatkan 13 orang terluka. Ketua Dewan Direksi Citra, selaku penanggung jawab utama, diberhentikan dari jabatan karena dianggap lalai. Kebakaran? Kak Citra, tunggu sebentar. Kak Citra, tunggu sebentar. Sore ini, gedung baru di kampus akan terbakar. Saat tiba di kampus, lo harus waspada banget. Kebakaran Aldo? Lo ngomong ngasal apa sih? Wait, saat kebakaran terjadi, yang awal dipanggil Al Sashibo. Lo bakal jadi orang pertama yang disalahkan dan dicopot dari jabatan. Percaya deh sama gue. Lo kira gue bakal kayak mama? Apakah mudah menipu seperti ayahmu? Mending lo cepetan cabut dari rumah gue sebelum gue usir paksa. Aldo kecil, Kak Citra cuma lagi marah, jangan diambil hati. Gue ngerti kok apa yang gue lakuin. Oke, kalau gitu, soal kampus bakal kebakaran, itu beneran atau enggak? Gue agak susah jelasinnya, tapi Kak Lestari, gue pastikan ke lo, yang gue bilang itu fakta. Gue bakal coba ngomong sama Kak Citra nanti. Gue bakal buktiin sendiri, biar pandangan mereka berubah ke gue. Kakak yakin lo pasti bisa. Oh ya, masalahmu dengan Selvi, Mama sudah tahu semuanya. Dia sengaja minta aku adain acara reuni sekolah buat cari pacar yang cocok buat lo. Ngadain reuni? Buat cariin gue pacar? Ibu tiri gue baik banget sama gue. Tentu, ini kunci mobilnya, bawa ya. Mama khusus kasih ini buat kamu. Gila, ini mobil super mewah? Harganya pasti mahal banget. Nggak bisa gue terima. Sudah, ambil aja. Masa sekarang nggak mau dengerin kakak? Besok, lo pakai mobil ini ke kampus. Gue mau semua tahu kalau adik Lestari nggak kalah hebat dari siapapun. Kak Lestari, lo emang yang terbaik. Direktur Citra sudah tiba. Selamat datang. Sudah sebulan, kenapa renovasi gedung kampus lambat sekali? Anu, ini anti-show or Sabina. Mohon Ibu Citra beri kami waktu 2 minggu lagi. Gue jamin bakal selesai tepat waktu. Masalah keamanan harus sangat diperhatikan, ya? Masalah keamanan paling gue perhatiin, Bu. Keamanan gue jamin, nggak bakal ada masalah sama sekali. Itu apa? Anu, Gisi, Bedasa. Kelihatannya cuma asap. Aku akan segera periksa ke sana. Gedung baru Universitas Sungai Kota akan kebakaran siang ini. Saat tiba di kampus, lo harus sangat waspada. Bukan, itu beneran kebakaran. Cepat evakuasi orang-orang sekarang juga. Baik. Semuanya cepat. Apa kabar? Nggak ada yang cedera, kan? Nggak ada. Tapi Ibu Direktur Citra, Ibu luar biasa bisa tahu ini. Trafo di gedung ini terbakar. Kalau bukan Ibu ingatkan tepat waktu, hari ini pasti bakal jadi kekacauan. Nggak nyangka omongan Aldo ternyata benar. Gue salah paham soal dia sebelumnya. Maaf Bu Citra, saya pamit kerja dulu. Sana pergi. Lestari, Aldo Satrio di mana? Dia harusnya sudah tiba di kampus untuk reuni. Kenapa lo tanya soal dia? Kenapa pandangan lo ke dia berubah? Dulu gue salah paham banget sama dia. Gue mau cari dia. Gila, mobil super mewah. Kampus kita terpencil, kok bisa ada mobil sport mewah begini? Ini model unggulan. Yang harganya lebih dari 5 miliar.
Dan banyak orang hebat tersembunyi di kampus kita. Aku harus segera foto, lalu unggah ke medsos. Kak Lestari benar. Saat orang punya uang, semua orang memandang tinggi. Aldo Satrio, apa lo dengar? Apakah ada mobil sport mewah di sini makanya datang? Haha, bisa dibilang begitu. Hah, mobil ini memang keren banget sih. Kita mungkin gak akan pernah mampu beli. Aldo, akhirnya ketemu juga sama lo. Selfie Anggiani, ngapain lo cari gue kesini? Aldo Satrio, maafkan gue. Maaf, gue salah sejak terakhir memilih. Bram Adiwangsa, gue langsung menyesal. Semua ini salah gue. Kita balikan lagi kayak dulu, ya. Kita balikan lagi seperti dulu, ya. Selfie Anggiani, dulu lo mutusin gue demi duit. Sekarang tahu gue kaya, malah mau balikan. Kamu benar-benar anggap aku budak cinta. Selfie Anggiani, dulu kamu mutusin Aldo di depan umum, lalu pergi bareng Bram. Sekarang lo malah tak tahu malu, akhirnya datang ke Aldo Satrio, minta balikan. Setelah tahu Aldo Satrio sudah kaya sekarang. Aldo, gue sungguh minta maaf, gue cuma ngelakuin. Setiap cewek pasti pernah buat salah. Maafin gue kali ini saja, ya. Asalkan lo mau maafin gue akan setuju jadi pacar lo. Gue maafin lo. Benar. Tapi Selfie, gue tetap harus ke kantin dulu. Kerja sampingan buat bayar kuliah. Ayo ikut gue kerja sekarang. Kerja sampingan? Bukannya keluarga lo sangat kaya? Bahkan Bu Lestari sampai jemput lo sendiri. Kenapa lo masih kerja sampingan? Lo salah paham, Selfie. Waktu itu Bu Lestari cuma kebetulan lewat. Bantu gue keluar dari masalah ini. Gue sama Bu Lestari gak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa? Kalau begitu, menurut gue, hubungan kita berkembang terlalu cepat. Aku mau pikir lagi. Selfie Anggiani, bukannya tadi kamu setuju buat bareng aku? Apakah benar kata mereka, alasanmu? Cuma demi duit gue? Demi duit lo? Lo itu mahasiswa kira doang. Memangnya lo punya duit berapa? Ketua Bram, lo sudah datang? Selfie, Aldo Satrio tadi ngapain? Kasih tahu gue, dia ajarin dia. Aldo Satrio. Setelah Aldo gue tolak, dia nggak terima. Datang ke kampus cuma buat gangguin gue. Selfie Anggiani, dari mana lo belajar memutar fakta? Apa bukan kamu yang paling tahu siapa yang ganggu? Siapa ngejar siapa? Masih tanya? Menurut kalian? Aldo Satrio yang jelas ngejar kakak Selfie. Enggak, itu punyanya kakak Selfie. Dia nggak terima waktu ditolak, makanya balik lagi ke sini buat gangguin kakak Selfie. Dasar pemuja gak tahu diri. Lo pikir Kak Selfie, dia cuma ngobrol dikit, bukan naksir. Jangan ngimpi, kamu gak selevel. Jangan asal ngomong ya. Tadi jelas, Selfie Anggiani yang datang cari Aldo buat balikan tapi ditolak, lalu putar fakta. Selfie minta balikan sama Aldo. Hari ini gue bakal kasih tahu ke kalian tipe orang yang cocok buat Selfie. Ayo Selfie, masuk mobil. Ini sentra baru yang gue ambil. Anda orang pertama duduk di kursi ini. Ketua Bram, terima kasih ya. Ketua Bram memang luar biasa. Dia punya segalanya. Hanya orang seperti dia yang layak dapat primadona jurusan kita, bukan yang lain. Aldo Satrio, jangan terus-terusan lihat mobil mewah itu. Mobil ini saja nggak mampu gue beli. Apalagi lo, jangan ngimpi deh. Mending lo balik sana, kerja cari duit yang benar. Aku juga mau pergi. Aldo Satrio, mobil ini punya lo. Benar. Wah, Aldo tua, hebat banget lo sembunyiin ini. Tadi gue iri banget. Ternyata mobil ini milik lo. Bro, kalau sudah kaya jangan lupain gue ya. Tenang aja, kalau gue makan daging, lo pasti kebagian tulang buat digigit. Mana mungkin? Mobil mewah seharga 5 miliar ini, gue aja nggak bisa beli, apalagi lo Aldo. Kalau lo nggak bisa beli, bukan berarti orang lain juga nggak bisa. Ketua Bram, jangan jadi katak dalam tempurung. Biarpun lo ngomong gitu, mobil ini tetap nggak mungkin punya lo. Gue tahu sekarang, mobil ini pasti lo sewa. Demi dapetin Selfie lagi, apa lo lakukan ini kan? Pantas saja, dulu Aldo Satrio rasanya masih begitu. Kerja di kantin kampus, mana bisa tiba-tiba beli mobil mewah begini, ternyata cuma sewa buat pamer. Aldo Satrio, mobil sewaan begini, masih berani lo pamerin. Tebel banget ya muka lo. Aldo Satrio, gue tahu lo belum bisa lupain gue, tapi lo nggak boleh sewa mobil buat nipu. Sikap lo yang begini bikin gue makin benci lo. Kalian, jangan asal merendahkan orang. Bilang mobil Aldo Satrio sewaan, ada buktinya? Sudahlah, lo nggak bisa bangunin orang yang pura-pura tidur. Reuni sudah mau mulai, ayo kita pergi. Sebentar ya, Mau apa lo? mobil ini bukan sewaan. Lo bilang, berikan bukti. Biar orang-orang berhenti merendahkanmu. Iya, benar. Kalau nggak ada bukti, gimana? Jadi, mobil ini cuma lo sewa buat bohong. Ci,
Dia pasti nggak punya bukti. Siapa bilang Aldo nggak ada bukti? Kami yang jadi saksinya. Siapa bilang Aldo nggak ada bukti? Kami bakal jadi saksinya. Bu Lestari, Ibu Direktur Citra, kenapa kesini? Kalau gue nggak datang, gue nggak tahu lo berani nindas adik gue. Adik, Buset, Aldo, ternyata ketua komite sekolah. Yang cantik itu, dia beneran kakak lo? Itu kakak sulung gue. kakak sulung, terus itu. Mobil super mewah ini? Mobil ini gue kasih buat Aldo muda. Ada masalah? Mobil super mewah ini dikasih Bu Lestari buat Aldo Satrio. Ya ampun Aldo. Bu Lestari, kasih lo di kampus. Mobil sport seharga 5 juta. Gue mimpi aja nggak berani. Tapi, tunggu dulu Bu Lestari. Kenapa lo kasih dia mobil? Dia kan bukan kakaknya Aldo Satrio. Baik, Bu Lestari. Gue ngerti lo mau dukung Aldo. Sebagai dosen, gak baik kalau lo bohongin kita semua kan? Bohong? Aldo Satrio itu memang adik gue. Buat apa gue bohongin kalian? Aldo Satrio, tadi lo nggak ngomong kayak gitu. Lo udah jelas bilang, Bu Lestari cuma niat baik bantuin lo. Nggak ada hubungan sama sekali. Gue ngomong gitu tadi karena gue mau nguji lo, tapi sayangnya lo nggak lulus ujian itu. Ujian? Selvi, aku tahu kamu suka biru. Jadi gue beli mobil super mewah biru ini buat kasih lo kejutan. Tapi sekarang udah nggak ada gunanya lagi. Sayang banget ya. Aldo, gue bukan... I'm not begitu. Percayalah sama gue. Maaf, gue nggak percaya. Jauhin mobil gue ya. Takut kamu terluka. Kak Citra, Kak Lestari, ayo kita jalan. Papa pergi dulu sama kakak ke reuni sekolah teman. Aku mau tunggu Ferry, nanti nyusul bareng dia. Oke kalau begitu. Citra, Lestari, gimana? Saya nggak bisa ikut. Ada kebakaran di sekolah. Belum selesai gue urus, harus cek lokasi. Kebakaran? Maaf, gue sebelumnya salah paham. Kebakaran di gedung akademik hari ini, berkat peringatan lo, makanya nggak ada korban. Aldo Satrio, makasih ya. Lo sudah banyak bantu gue. Jangan sungkan, Kak Citra. Yang penting semua aman. Aldo Satrio itu bukan orang seperti itu yang Kak Citra pikirkan. Sekarang, Kak Citra sudah bisa terima Aldo muda kan? Belum cukup buat dapat pengakuan dari saya. Kalaupun gue nggak larang lo dan papa tinggal di rumah kita, Kak Putri dan Kak Safira pasti bakal keberatan banget. Kecuali bisa buktikan kalau lo layak di keluarga ini. Karena Kak Citra bilang gitu, gue janji bakal buktiin pakai kemampuan gue. Gue bisa tembus pandang dan ramal masa depan. Asal gue pakai dengan benar. Naklukin hati para kakak. Pasti gampang aja. Semoga hari itu beneran tiba. Pergi dulu. Aldo, gue ada urusan. Reuninya siap buat lo berangkat duluan aja ya. Terima kasih Kak Lestari. Dah Kak. Ternyata keluarga Aldo Satrio kaya banget. Terus tadi, dia bilang mobilnya disiapin buat gue. Dia pasti masih suka sama gue. Gue masih punya peluang. Wah, gila. Ini mewah banget. Bu Ratna memang dermawan banget kalau soal ngeluarin duit. Aldo tua, akhirnya lo datang juga. Bisa-bisanya ya lo, Aldo tua. Udah dengar semua ceritanya. Keluarga lo sekaya ini, tapi tiap hari masih aja minta odol gue. Hari ini, lo harus traktir kita makan di sini buat minta maaf. Iya. Lepasin gue dulu. Astaga, Putri Nadia benar-benar hadir di reuni ini. Wajahnya lebih cantik dari banyak selebriti. Aldo tua, lo naksir dia, ya? Kalau suka, kejar saja. Kita sekarang setara dengan orang lain. Ya, walaupun Aldo tua sekarang udah kaya, Nadia Permata bukan tipe yang mudah didekati. Gue dengar di belakang dia ada gosip. Keluarga Permata, keluarga top di ibu kota. Bener-bener keluarga kelas atas. Kita sih, mending mimpi aja deh. Kecelakaan mobil. Baru bisa lihat masa depan, langsung tahu kembang kampus bakal kecelakaan. Kasihan banget. Aldo tua, lagi mikirin apa sih? Nggak ada apa-apa? Aldo tua nggak mungkin serius mau deketin kembang kampus itu kan? Perhatiin baik-baik apa yang bakal gue omongin ini. Hati-hati, lo bakal kecelakaan mobil pas pulang nanti. Apa katanya? Aku nggak nyumpahin kembang kampus celaka, bro. Karena lo PDKT ini, belum pernah gue dengar sebelumnya. Gue serius, lo harus percaya. Kalau nggak, bisa ada kejadian buruk. Makasih ya peringatannya, ini nomor jadi selam. Pendekatan kuno kayak gini nggak bakal bikin gue tertarik. Jangan pergi dulu. Gue serius banget. Pokoknya hati-hati pas nanti keluar. Gak masalah, Aldo tua, santai aja. Cuma kembang kampus aja kok. Asalkan lo mau, tunjukin diri lo yang asli. 10 mahasiswi bakal antre cari perhatian. Lo mikirnya kejauhan, gue juga nggak deket sama dia. Gue mau tanya,
Kalau suatu hari kalian nggak bisa lihat Putri Nadia lagi, gimana? Waduh, kalau sampai kurang satu, cewek secantik Putri itu buat cuci mata. Sayang banget. Bener banget. Muka secantik itu, kalau sampai kenapa-napa, rugi banget ya. Aldo tua, mau kemana? Mau nyelamatin orang. Tempat yang diramal di masa depan, di sini. Di mana Nadia Permata? Akhirnya ketemu juga. Awas. Lo? Putri Nadia. Bisa bangun dulu nggak? Gue ketindih. Maaf ya, lo nggak luka kan? Gue nggak apa-apa. Kalau lo? Berkat lo. Ternyata benar banget kata lo. Gue beneran kecelakaan, untung ada lo. Sudah kubilang dari tadi. Hati-hati. Sekarang percaya? Gue yang salah tadi, maafin gue ya. Tapi gimana lo bisa tahu kalau gue bakal kecelakaan? Kalau itu rahasia ilahi. Aldo tua, akhirnya gue bisa ngejar lo. Kecepatan lo gila banget. Aldo tua, baru sebentar saja. Lo sudah deketin Putri Nadia. Hebat juga lo. Biasa saja. Dengan kemampuan Aldo tua, mendapatkan primadona kampus itu mudah, kan? Itu nggak ada kaitannya. Kalian lagi apa? Ayo teman-teman, kita mau pergi makan dulu yuk. Nah, Tunggu sebentar. Nadia? Ada perlu apa lagi? Jangan panggil Nona terus. Nama gue Nadia, panggil gue aja mulai sekarang. Kalian mau pergi makan? Ini kartu hitam hotel keluarga. Makan di sini saja. Sebagai ungkapan terima kasih sudah nolong gue. Ya ampun, di sini tertulis Hotel Nirwana. Apakah ini kartu hitam Hotel Nirwana? Hotel Nirwana? Hotel Nirwana kan satu-satunya hotel. Bintang 8 di Sungai Kota. Paket termurahnya di sana. Bisa ratusan juta. Tapi kalau punya kartu hitam ini, lo bisa pakai sepuasnya di sana. Berapa menurutmu nilainya? Ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Tindakanmu nyelamatin nyawa gue tadi jauh lebih berarti dari ini. Saya nggak tahu lagi gimana balas budi ke lo. Demi gue, tolong diterima aja ya. Ya sudah deh, makasih. Sampai jumpa lagi kalau begitu. Sampai jumpa. Wah, gila. Suasananya sama dekorasinya mewah banget. Aldo tua, emang lu hebat banget ya. Bisa gampang banget dapetin kartu hitam Hotel Nirwana ini. Bro, kalau ikut lo, bakal sering makan enak. Ayo makan dulu. Kita coba rasa makanan di sini. Ayo. Paket makan di Hotel Nirwana ini susah banget gue dapetin, Selvi. Bram dan Selvi. Kita harus benar-benar nikmatin ini. Aldo Satrio. Bram Adiwangsa dan Selvi Anggiani. Dunia ini memang sempit, ya? Aldo, apa kita masih mau makan di sini? Makanlah. Gue punya kartu hitam. Kenapa nggak makan di sini? Aldo Satrio. Aldo. Ngapain lo di sini? Kenapa gue nggak boleh di sini? Ada masalah? Tentu aja ada masalah. Ini satu-satunya hotel bintang 8 di Sungai Kota. Sungai Kota, Lanye. Lo nggak pantas ada di sini. Tahu? Bukannya, apa ya? Ketua Bram, kayaknya lo udah lupa sama sakitnya dulu, ya? Apa peringatan dari Bu Lestari masih belum cukup buat lo? Masih berani lo bawa-bawa nama Bu Lestari? Aldo, lo itu pembohong. Perlu gue jelasin lebih lanjut? Pembohong? Ketua Bram, apa maksud ucapan lo itu? Gue sudah cek lewat koneksi keluarga gue. Aldo sama Bu Lestari, juga ibu Director Citra. Nggak ada hubungan sama sekali. Dia cuma lagi hoki. Sampai dibantu sama mereka berdua. Kita semua sudah dibohongi sama Aldo. Apa? Beneran nih? Tentu aja beneran. Untuk menyelidiki masalah ini, gue sampai pakai koneksi keluarga. Kenapa? Lo nggak percaya sama kekuatan keluarga gue? Gue tentu percaya sama lo. Ternyata begitu. Aldo, beraninya lo bohongi gue. Selvi, emangnya kapan gue bohongi lo? Lo bilang tulus sayang, tapi sekarang pergi. Kencan sama cowok ini. Cinta lo gampang berubah ya? Selvi, apa Aldo serius atau cuma bohongin kita? Ya jelas bohong lah. Barusan lo bilang dia nipu kita kan? Sekarang dia cuma pakai trik lama lagi buat ngadu domba hubungan kita berdua. Pantas saja. Aldo, bukannya gue mau ceramahin lo? Mungkin kamu tahu kita mau makan di sini, terus buat dapetin Selvi lagi, lo sengaja buntutin kita ke sini ya?
Lo mikir kejauhan. Aku cuma mau traktir teman sekamarku makan di sini. Makan? Makan sekali di sini. Butuh minimal 100 juta. Kalian sanggup? Mereka pasti nggak mampu deh. Jangan dengarkan mereka, Ketua Bram. Lebih baik kita pesen makanan dulu saja. Oke. Karena udah telanjur di sini, kasih lihat aja ke gembel-gembel ini. Gimana cara orang kelas atas kalau lagi foya-foya? Pelayan. Tuan Bram, Keluarkan makanannya. Sekalian biar gembel di meja sebelah bisa nyium aroma uang. baik Tuan. Kenapa sombong gitu? Kita kan bisa bayar juga. Sudahlah Selvi, mereka cuma sekumpulan. Gembel yang nggak tahu dunia, nggak usah diladenin. Aldo, katanya temanmu, kalian juga bisa bayar. Makanan di sini, kalau lo bisa bayar, gue bakal sujud di depan lo. Ini lo sendiri yang bilang. Jangan sampai nanti nggak ngaku. Gue, Bram Adiwangsa, selalu berani tanggung jawab. Dan pegang omongan. Tapi sebaliknya, kalau lo nggak bisa bayar, lo harus sujud minta maaf ke gue. Oke, pelayan, pesan makan. Halo Tuan, mau pesan apa? Salada jamur putih, tumis sayur 3 warna. Yang dipesan Aldo Satrio kok cuma menu yang paling murah. Aldo Satrio, jangan cuma pilih menu yang murah-murah dong. Kalau lo emang nggak punya duit, nyerah aja. Jangan so hebat di sini. Kenapa sombong banget sih Aldo? Pesan menu termurah, meski banyak, tetap bisa kalahkan kamu. Oke, kita lihat aja nanti. Yang gua pesan tadi sudah lo catat semua kan? Tuan, yang lo pesan semuanya adalah menu pembuka termurah di sini nggak bikin kenyang. Apa lo yakin mau pesan sesuai yang tadi? Aldo Satrio, lu dengar itu? Lu di tempat mewah kayak gini, seluruh harta lo nggak bakal cukup buat kenyang. Kayak gini mau lawan gue? Gimana kalau gini? Langsung nyerah aja. Kalau gue senang, mungkin gue bisa kurangi jumlah sujud lo. Nona ini, lu kayaknya salah paham. Maksud gue itu, selain yang murah-murah ini, sisanya kasih gue masing-masing 1 porsi. Apa? Selain beberapa yang murah ini, sisanya pesen masing-masing 1 porsi buat gue. Masing-masing 1 porsi. Lo tahu semua ini bakal habis berapa duit? Aldo tua, lo emang jago ya? Biasa aja. Kenapa? Ada masalah lain? Tuan, apa lo yakin mau pesen semua menu mahal dikeluarin semua? Benar. Kalau ada masalah, bilang aja langsung. Begini Tuan, menu yang barusan lo pesen ini. Harganya mahal banget. Kalau udah gue buatin, tapi ternyata lo nggak bisa bayar buat hotel kami sih. Itu bakal jadi kerugian besar kan? Makanya gue mau minta lo tunjukin bukti kalau lo mampu bayar tagihannya. Pantesan aja, Aldo Satrio. Ternyata lo emang nggak mampu makan di sini. Tapi mau nipu lagi, sayang banget. Trik lo ini udah ketahuan. Siapa bilang aku nggak mampu bayar? Sini, gesek kartunya. Bram, bukannya kamu bilang Aldo Satrio nggak mampu bayar? Kok dia pede banget nyuruh pelayannya gesek kartu? Nggak mungkin. Saya sudah selidiki Aldo. Dia pasti nggak bisa bayar. Pasti cuma mau nipu lagi. Tuan hotel kami pakai sistem pembayaran kartu VIP. Tapi kartu ini belum pernah gue lihat. Apa jangan-jangan lo salah kasih kartu? Nggak pernah lihat. Kartu hitam, Aldo Satrio. Lo nggak? Kebanyakan nonton drama pendek buruk ya. Asal ambil kartu, terus bilang itu kartu hitam. Kartu ini mungkin levelnya ketinggian, lo jadi nggak tahu. Bisa tolong panggil manajer ke sini? Dia pasti kenal kartu ini. Aldo Satrio, lo pikir manajer tempat ini bisa lo panggil? Begitu aja. Trik lo udah. Gue bongkar. Mending cepetan cabut. Jangan di sini bikin malu diri sendiri. Jangan meremehkan orang si anaknya. Tolong panggilin manajernya ke sini. Gue yakin dia pasti bakal kenal kartu ini. Tuan, manajer hotel kami itu sibuk banget. I had this bet. Saya nggak punya waktu buat ngurusin lo berisik di sini. Gue terpaksa panggil security buat usir kalian keluar karena ribut. Kalau lo terus bikin ribut begini, saya cuma bisa minta satpam usir kalian. Aldo Satrio, lo belum dengar juga. Cepetan pergi deh. Silakan, Tuan. Mungkin lo nggak kenal kartu ini, tapi tanya manajer lo. Kalau dia datang ke sini, pasti tahu kenapa buru-buru usir orang. Tuan, kalau lo terus bandel nggak mau pergi, jangan salahin hotel kalau kami tegas sama kalian. Panggil satpam saja, biar gue bantu panggil.
Orang kayak begini memang harus dikasih pelajaran. Satpam, ada yang bikin ribut. Cepetan ke sini. Siapa yang berisik di sini? Dia tuh, dia pesan makan di hotel ini. Tidak punya uang buat bayar, lalu asal tunjuk kartu hitam. Milik hotel kalian, milik hotel kalian. Orang seperti ini harus diajarin kan? Berani banget bikin ribut di Hotel Nirwana? Cari mati ya? Semuanya, tangkap dia. Awas ya, kalau kalian coba macam-macam, pasti nyesel. Menurut gue yang bakal menyesal itu kalian, gara-gara kalian tadi keras kepala. Sekarang jadi begini. Rasain lo. Sikat. Berhenti semuanya. Nona muda. Nona muda. Ketua Bram, itu kan Nadia dari kampus kita. Bagaimana dia bisa jadi pemilik hotel ini? Di belakangnya ada keluarga permata dari Kota Agung. Bahkan aku nggak berani cari masalah sama dia. Apa yang terjadi ini? Apa-apaan ini? Lapor Nona Nadia. Mereka mau makan tanpa bayar. Nona Nadia, sampah ini nggak sanggup pesan makanan di hotel ini. Terus, dia asal mengeluarkan sebuah kartu. Kartu hitam itu palsu. Untungnya gue tahu sifat aslinya, jadi gue bongkar kedoknya. Kalau nggak, hotel Nona bisa kena tipu sama dia. Kalau begitu, gua harus berterima kasih sama lo. Cuma bantuan kecil kok, Nona Nadia nggak perlu sungkan. Hebat sekali bantuan kecil itu. Lo di hotel gue, berani menyinggung tamu kehormatan gue dan bilang itu bantuan kecil? Lo nggak takut menyinggung keluarga permata? Maksud Nona Nadia? Aldo Satrio itu tamu kehormatan lo. Benar, kartu hitam itu gue sendiri yang kasih ke dia. Ada masalah? Kartu hitam, Aldo Satrio asli. Bahkan Nona Nadia kasih itu secara langsung. Nona Nadia, lo pasti. Lo lagi ngeprank gue ya? Aldo Satrio itu cuma mahasiswa miskin yang bodoh. Dia nggak punya uang atau kekuasaan. Mana mungkin kamu kasih dia kartu hitam? Lo nggak berhak tahu. Lo cuma perlu tahu. Kalau sentuh Aldo, sama saja sentuh gue. Kasih tahu semuanya, dua orang ini. Hotel Nirwana masuk daftar hitam selamanya. Apakah kalian mau pergi sendiri? Atau harus saya usir? Nona Nadia, dengar dulu penjelasan. Sepertinya lo mau gue buat usir kalian. Penjaga, tolong bawa dua orang ini keluar. Mereka sudah menyinggung tamu kehormatanku. Nona Nadia, dengar dulu penjelasan saya. Aldo, dua lalat itu sudah ganggu. Suasana makan kalian, gue benar-benar minta maaf ya. Nggak apa-apa kok. Ayo makan dulu. Kebetulan gue juga ingin coba masakan di sini. Oke, cepat siapkan semuanya. Oke, segera kerjakan. Lepasin gue. Sialan lo Aldo. Bagaimana cara Aldo menarik perhatian orang? Nona Nadia? Terus, dia juga dikasih kartu hitam secara langsung. Sebenarnya siapa sih si Aldo itu? Tadi Nona Nadia bahkan memanggilnya tamu kehormatan. Selvi, kenapa lo bengong? Ayo pergi. Begini, Ketua Bram, lo balik duluan aja. Saya sudah janji ketemu teman, jadi harus pergi. Oke, kalau begitu. Bahkan Nona Nadia saja sangat hormat sama Aldo. Identitas Aldo pasti nggak sembarangan. Rasanya memang mantap. Ini makanan hotel bintang 8, nggak salah lagi. Iya, berkat Aldo muda, kita bisa makan enak begini. Sudah. Kalau mau makan lagi, kita datang lagi nanti. Oke. Halo Kak Lestari. Ada apa kakak cari gue? Aldo muda, Kak Putri baru cari kakak soal lokasi kamu. Katanya ada hal penting. Kamu di mana sekarang? Kak Putri? Kasih tahu Kak Putri kalau gue lagi di Hotel Nirwana. Tunggu di situ sebentar ya. Putri akan segera tiba. Kak Putri? Gue penasaran, kakak ketiga yang belum gue temui itu. Kenapa cari saya? Aldo Satrio. Selvi Angyani? Kenapa lo masih di sini? Selvi Angyani. Ngapain lo masih di sini? Duh, kan ini buat nungguin lo. Dengerin dulu penjelasan gue sama Bram itu beneran gak ada hubungan apa-apa. Kita nggak sengaja ketemu, jadi bareng, cuma makan aja kok. Lo gak usah jelasin ke gue. Kenapa lo kesini? Gue gak peduli sama sekali. Aldo, kalau bisa, tega banget sih. Lo dulu nggak bakal perlakuin gue begini. Bagaimana gue dulu sih? Aldo, lo dulu nggak bakal sedingin ini ke gue. Gue tau gue salah. Kita balik kayak dulu lagi ya. Tapi kalau lo mau, balik kayak dulu lagi, apa? Temenin gue kerja biar bisa nabung kuliah. Aldo, bukannya sekarang lo udah kaya banget ya? Lagian, bahkan Nona Nadia aja bilang kalau lo itu tamu kehormatannya. Kamu salah paham. Aku cuma bantu Nadia sekali aja.
Dia ingin berterima kasih dan ajak makan di hotel ini. Lo serius? Sorry ya. Gue pikir-pikir lagi deh. Kak Putri Indrawati, Aldo. Kak Putri itu kan primadona kampus kita dulu, Dewi jurusan keuangan yang terkenal itu. Mungkin dia kesini nyari kamu? Citra, Lestari, Putri, Aldo, jangan-jangan dia itu kakak lo juga? Kata Cat Lestari, kakak ketiga emang namanya Putri Indrawati. Aldo naik. Iya, bentar. Putri bahkan datang sendiri jemput Aldo. Pasti tadi dia bohongin gue. Aldo, gue sudah benar-benar pikirkan. Kita balikan aja yuk. Gue mau temani lo kerja sampingan. Malam ini gue nggak akan pulang. Apa nggak pulang malam ini? Siang gue udah lo ambil, nggak masalah. Tapi kalau malam juga mau lo ambil. Lo kok bisa sejahat ini? Aldo, gue udah sadar kalau gue salah. Lo maafin gue kali ini aja, ya? Pacar lo? Bukan, teman sekelas. Perbuatanmu sekarang termasuk pelecehan seksual. Lepaskan Aldo segera. Kalau enggak, gue bakal lapor polisi biar lo diproses hukum. Aldo Satrio, gue Aldo Satrio. Ayo pergi. Gue pergi dulu, ya? Dah. Kak Putri, makasih ya sudah bantu gue tadi. Gak perlu. Gue cari lo karena mau tanya satu hal. Bagaimana cara kamu yakinkan Kak Citra agar dia tidak ikut campur lagi urusan ayahmu dan pernikahan ibuku? Bagaimana cara lo yakinin Kak Citra biar dia nggak ikut campur lagi urusan bokap lo? Ceritanya panjang banget. Ceritakan aja singkatnya. Gue agak susah. Jelasinnya ke lo. Gak bisa cuma 1-2 kata. Buat jelasin semuanya. Intinya mungkin Kak Citra tiba-tiba sudah sadar kali ya. Kak Citra tiba-tiba sadar. Lo pikir gue bakal percaya? Gue nggak bakal tanya lagi kalau lo nggak mau cerita. Tapi uang 3 juta dari Kak Citra itu, kamu nggak mungkin ambil gratis kan? Mulai sekarang ikut gue. Ayo cari cara buat pisahin nyokap gue dan bokap lo. Kak Putri, urusan di antara orang tua, mereka punya keputusan sendiri. Kenapa kamu keras kepala mau pisahin mereka? Setahu gue, bokap lo itu supir taksi kan? Iya, terus kenapa? Bagaimana caranya supir taksi bisa kenalan sama nyokap gue? Bahkan sampai mau nikah, orang biasanya nggak punya tujuan khusus. Gak bakal sampai tahap ini. Gue jadi curiga, lo dan bokap lo cuma mau harta nyokap gue. Gimana bisa lo mikir gitu? Kak Putri, gue tahu lo nggak percaya. Gue dan bokap gue nggak kejar uang keluarga. Gue nggak terima uang 3 juta dari Kak Citra, jadi nggak bisa bantu lo. Lo yakin gak mau bantu gue? Jangan nyesel ya. Gue yakin. Bu Putri, akhirnya ketemu juga. Soal urusan bisnis, gimana kelanjutannya? Nona Putri akhirnya bertemu. Bagaimana kelanjutan bisnis kita? Putri, waktu itu lo cari gue buat bahas kerjasama. Suka sama batu giok itu bukan mau dipikir dulu. Gue bawa lagi beberapa sampel. Lo pasti puas banget. Baik, gue cek dulu. Hey, how's it Grant? Barang-barang ini giok palsu. Berani sekali menipu orang pakai ini. Kualitas warna giok ini cukup bagus juga. Gue mau beli batu giok seharga 5 juta. Bisa lo pastikan kualitas giok lain sama kayak sampel ini? Pastinya bakal lebih bagus dari sampelnya. Nanti kita ke gudang buat cek. Kalau aman, kita bisa langsung tanda tangan kontrak. Bagus. Sip. Oke. Kak Putri, dengar dari Bu Lestari, lo ambil bisnis keluarga. Mulai bisnis perhiasan juga ya? Lumayan pintar juga lo, tapi ini bukan urusan lo. Silakan pergi. Putri, jangan buru-buru. Sebelum pergi, gue mau kasih peringatan sedikit. Dunia perhiasan itu penuh tipu daya. Lo harus hati-hati banget. Adik ini benar, kita harus waspada. Nona Putri, kita udah lama kenal. Lo pasti tahu sifat gue. Gue nggak mungkin nipu lo. Haha, masa sih? Kok gue rasa giok lo ini ada masalah? Aldo Satrio, apakah lo bisa bedain giok? Gue nggak tahu. Tapi gue rasa giok ini ada masalah. Tunggu dulu. Dek, kamu sudah kelewatan, ya. Berkali-kali gangguin bisnis gue, terus bilang giokku bermasalah. Bukti mana? Berulang kali ganggu bisnis gue, giok gue dibilang bermasalah. Mana buktinya? Aldo Satrio, kalau nggak paham, lebih baik diam. Aldo Satrio masih bocah. Lanjut aja, abaikan dia. Oh, oke. Hey,
Kak Putri, 5 juta ini jumlah besar. Pikirkan dulu sebelum bertindak. Dek, maksud lo apa sih? Berani banget bilang giok gue bermasalah. Gue kasih lo lihat gioknya gimana, puas. Oke. Coba tunjukkan ke saya. Sama Sumi 55 Hivo. Drex to Gunslash. Tuan Arman, keluarkan gioknya. Jangan bengong. Gaya dia kayak nggak paham soal giok, pasti nggak bakal ketahuan soal giok palsu ini. Lihat aja kalau mau. Nih, ambil. Gue kasih tahu dulu ya. Silakan cari masalah kalau mau. Kalau kamu nggak temuin masalahnya, jangan salahkan aku kalau laporkan pencemaran nama baik. Kamu bakal busuk di penjara. Aldo, lo mau ngapain sih? Sebentar lagi kamu tahu? Aduh. Kenapa sih kamu ceroboh banget? Gioknya sampai pecah begini. Giok ini udah pecah ya? Lo, berani banget lo pecahin giok gue. Cepat balikin pecahannya. Pak Arman? Giok pecah, malah bikin rugi, giok pecah, malah bikin rugi, giok pecah, malah bikin rugi, malah minta pecahannya. Merasa bersalah kan? Gue gak sembunyiin apa-apa, serius deh. Giok gue pecah udah, kita ganti giok. Oke, tapi aku nggak paham giok. Kak Putri, bisa tolong cek giok ini, berapa yang harus diganti? Giok ini cuma sambungan? Ini giok palsu. Kenapa giok itu palsu? Malah sambungan? Beri gue penjelasan yang logis. Itu pasti sopir truknya yang udah tuker barangnya. Aku cari dia sekarang. Haha, Kak Putri, ternyata giok ini palsu. Pantas aja aku merasa ada yang aneh. Akting kamu keren. Untung hari ini ada lo, jadi gua nggak rugi 5 juta. Minta aja, lo mau apa? Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma mau Kak Putri jangan ikut campur pernikahan Ayah Satrio dan Bu Ratna. Nggak bisa. Selain masalah itu, hal lain bakal aku turuti. Putri kayaknya masih belum bisa nerima gue. Aku harus cepat jadi kaya, biar bisa dapat pengakuan dari para kakak. Oh iya, main saham. Aku bisa lihat masa depan. Asal ada modal. Cari duit dari saham kan gampang banget. Kak Putri, beneran? Apa aja boleh? Lo mau apa? Gue mau. Kak Putri, gue mau. Kak Putri, bukan gue main saham, ya? Saya mau 1 akun dari kamu. Cuma ini? Hanya ini? Putri kira gue mau ngapain sih? Nggak ada apa-apa kok. Kalau lo mau main saham, masih ada sedikit uang di akun gue. Nanti gue kasih nama akun dan kata sandinya ke lo, pakai aja dulu. Oke. Makasih ya Kak Putri. Saham yang lagi naik. Ada nih. Saham Cahaya Jaya bakal naik 10 kali lipat besok. Kesempatan langka banget ini. Mari kita lihat berapa uang di akun Kak Putri. Cukup nggak ya buat gue? Untung gede? Satuan? 10. Ratusan? Ribuan? Puluhan ribu? Puluhan ribu? Ratusan ribu? Jutaan? Puluhan juta? Gila. 200 juta. Wah, Kak Putri benar-benar dermawan. 200 juta dikasih ke gue, mudah banget. Semua uang ini akan gue investasikan ke saham biar untung besar. Kak Citra, sudah semalam ini, ada apa datang cari gue? Gue baru aja lihat di akun saham perusahaan, The Special The Devil Pilaring. Dana telah diinvestasikan ke perusahaan bernama Elektronik Cahaya Jaya. Gue mau tahu ada apa sebenarnya. Elektronik Cahaya Jaya? Nggak investasi di situ. Lo ngomong apa? Apa aku main saham? Aku minta 1 akun dari lo. Tunggu dulu. Gue ingat sekarang. Gue salah kasih akun perusahaan, dikira akun pribadi buat Aldo pakai. Apa? Kok lo bisa ceroboh banget sih? Apa? Kok lo bisa ceroboh banget sih? Aldo itu baru di semester 4. Dia mana ngerti soal saham. Itu kan 200 miliar. Dia pasti sudah bikin rugi besar dalam setengah hari. Perusahaan lagi butuh uang. Cepat cari Aldo. Kita harus segera hentikan kerugiannya. Saatnya hampir tiba. Investasi 200 miliar. Untung bersih 2 triliun. Naik 10 kali. Uangnya datang cepat banget ya.
Kak Putri. Apa tujuan kalian? Aldo, gue mau nanya, bener nggak di akun itu ada dana 200 miliar? Iya, benar. Bukannya akun ini dari Kak Putri? Ada masalah? Apakah uang itu sudah kamu gunakan? Sudah dong. Saya merasa ada saham yang bakal naik pesat. Semua 200 miliar gue investasiin ke sana, pasti untung. 200 miliar lo investasiin semuanya? Iya, Kak Putri. Ada masalah? Aldo, lo nggak bercanda kan? 200 miliar? Lo masukin semua ke satu perusahaan kecil nggak jelas? Iya, Kak Putri. Aldo Satrio, seriusan, kan? 200 juta, lo investasikan semuanya ke satu perusahaan kecil nggak terkenal? Kenapa sih Kak Putri buru-buru banget? Bukannya kakak bilang itu rekening pribadi? Jadi gue pakai sesuka hati? Lo boleh pakai rekening pribadi gue sesuka hati. Itu rekening perusahaan lo. Hah? Rekening perusahaan? Maaf, gue kasih nomor rekening salah. Cepat juga uangnya dipakai. Dalam sekejap, 200 juta, lo habisin semuanya. Perusahaan sekarang krisis dana. Butuh 200 juta buat bertahan. Sekarang jadi nggak bisa dipakai lagi. Hahaha. Gue kira ada masalah apa? Kak Citra, Kak Putri, kalian jangan khawatir. Saham yang gue beli ini pasti bakal naik. Bukan cuma 200 juta, 2 miliar pun bisa gue dapatkan. Aldo, aku sama kakakmu lagi cari solusinya. Bisakah tidak bikin ribet? Gue serius. Percaya deh sama gue. Dalam 3 menit, saham ini pasti bakal melonjak tinggi. Investasi 200 juta. Setidaknya, akan naik 3 kali. Sudahlah Aldo. Kesalahan Putri. Gue nggak salahin lo. Sudah pakai uang kantor, Dewa nggak bisa naikin harga saham langsung. Jangan cari alasan lagi. Waktunya hampir habis. Karena Citra dan Putri nggak percaya omongan gue. Fakta yang buktikan. Buktikan apa? 3, 2, 1. Beneran naik. In Method of Bright. Naik 5 kali lipat. Sekarang masih terus naik. 200 miliar jadi 1 triliun. Aldo, gimana bisa lakukan ini? Sekarang bukan saatnya bahas itu. 1/2 nanti. Itu jadi titik tertinggi. Jual semua saham elektronik Cahaya Jaya. Modal kita akan naik 10 kali. 10 kali lipat? Oke, gue bakal lakuin sekarang. Berhasil, Aldo Satrio. Aku dan Kak Citra lakuin yang kamu bilang tadi jam 12.30. Buat jual sahamnya. Kita untung sampai 2 triliun. Sekarang kalian percaya sama gue kan? Aldo Satrio, dulu gue ngeremehin lo. Sorry banget ya. Gue bakal transfer 2 triliun ke lo sebentar lagi. Uang ini hasil usaha sendiri. Kami nggak akan ambil. Tidak perlu repot. Bukannya perusahaan butuh uang, anggap ini dana darurat. Aku akan cari duit lebih banyak lagi nanti. Kalau begitu, kita nggak perlu sungkan. Gue janji, tiap tahun ada bagian keuntungan. Ada bagian buatmu. Aldo, lo udah bantu gue banyak banget. Apapun yang lo mau, gue kasih. Beneran? Apa aja boleh? Iya, bener. Oh, asal nggak keterlaluan, gue bakal kabulin. Oke kalau gitu. Gue mau loh, Kak Putri. Hah? Nggak bisa. Gue belum siap buat ini. Ini nggak boleh. Hah? Gue belum selesai ngomong. Sabar, biarin gue ngomong dulu, maksudnya. Aku mau Kak Putri berhenti ikut campur. Urusan pernikahan ayah gue sama ibu lo. Ada masalah? Oke, gue setuju. Cepat banget loh setujunya. Emangnya ada masalah? Kak Putri, kenapa dulu nggak setuju, tapi sekarang tiba-tiba mau? Alasan gue mau pisahin ayah lo sama ibu gue itu karena gue dulu khawatir kalau kalian merugikan keluarga. Tapi melihat kejadian tadi, ketika lo ikhlas lepas 2 miliar itu, gue sadar gue salah paham soal lo. Maaf banget ya. Aduh, Putri, jangan ngomong begitu. Kita kan keluarga. Omongan lo bikin gue nggak enak hati. Haha. Waduh, gawat. Aku asyik mikirin main saham. Hampir lupa kalau siang ini ada kelas. Citra, Putri, gue berangkat kuliah dulu ya. Oh, dah. Siapa tahu Aldo beneran bisa pakai kemampuan untuk buktikan diri. Aldo bisa masuk keluarga kaya kalau layak. Oh iya, Putri. Si Safira lagi di kampus kan? Akhir-akhir ini, dia sibuk urus pertandingan taekwondo. Hubungi dia nanti. Suruh pulang bareng Aldo setelah kelas selesai. Okay, I made it in 40 that. Semua sudah hadir. Gue yang ngurus, santai aja. Semua udah datang. Kerja bagus. Aldo sialan. Berani banget lo nantang gue. Hari ini bakal gue kasih dia pelajaran setimpal.
Hey, Mas Bram, apa ini orangnya? Bener banget. Oke, Mas Bram, istirahat dulu. Anak-anak kasih dia pelajaran biar tahu rasanya. Nggak usah macam-macam. Ayo. Hehehe, jadi lo yang namanya Aldo Satrio? Lo siapa? Kalian mau ngapain? Haha, mau ngapain? Kamu cari masalah akhir-akhir ini. Sama orang yang salah ya? Bram Adiwangsa yang nyuruh kalian, ya? Wah, bocah? Lo nggak sebego itu ternyata. Gue jujur kasih tahu, emang Tuan Muda Bram yang suruh kita beresin lo. Lo cari masalah terus, gangguin dia berkali-kali. J, hari ini lo bakal tahu akibatnya. Aldo tua, ada apa ini? Pasti, ini ulah si brengsek Bram. Gak bisa kalahin Aldo tua secara fair, makanya main kurang. Memang gak tahu malu. Ayo, kita pergi sekarang. Ayo. Hajar. Berhenti, gue lihat siapa berani maju lagi. Apa lo semua bajingan? Ini bukan urusan lo. Cepetan pergi, awas kalau gue pukul lo semua juga. Aldo Satrio, itu saudara gue. Sentuh dia, berarti sentuh kita. Kalian semua ini sudah mau mati tapi masih sombong aja. Bram, sudah nggak mau jadi pengecut? Bram Adiwangsa, lo benar-benar nggak tahu malu. Lo udah malu kalah sama Aldo Satrio, sekarang malah pakai cara licik. Cara licik kayak gini. Cih, masih berani sebut diri wakil ketua OSIS. Cih, kalian semua benar-benar cari mati. Lo, maju saja kalau berani. Kita nggak takut sama lo. Ayo maju, kalau berani. Kita lihat siapa tinjunya lebih kuat. Nggak nyangka, ternyata teman sekamarku ini bisa diandalkan. Oke, nanti kasih mereka pelajaran yang setimpal. Kita lihat nanti apa mereka masih berani sombong. Serang. Apa sih maksud kalian? Siapa lagi kamu ini, sialan? Bisa nggak jangan ganggu urusan gue? Saya kakak keempatnya. Hari ini gue yang bakal belain dia. Kakak keempat? Katanya kakak keempat, kenapa dia malah bantuin gue padahal nggak anggap gue? Aldo tua, kakak lo banyak banget ya. Lebih baik suruh kakak keempat pulang cepat. Mereka bukan lawan yang mudah diatasi. Santai aja, nggak akan ada masalah. Kata kakak kedua, kakak keempat sudah belajar bela diri dari kecil. Dia bahkan juara nasional taekwondo, lawan preman kayak gini. Masalah sepele. Kakak keempat? Kenapa gue nggak tahu Aldo punya kakak keempat? Saya rasa kamu cuma berpura-pura. Cepat pergi saja. Urusan malam ini, itu bukan urusan lo. Nggak tahu diri. Mau berantem kan? Sini lo semua maju barengan. Lo semua maju barengan aja. Hahaha. Lawan satu aja nggak bisa menang, apalagi kita ramai-ramai. Kenapa? Lo ngerasa matinya kurang cepat? Aldo tua, cepat tahan Kak Safira. Kalau kita bareng, ada peluang menang. Tapi Safira sendirian. Dia maju sendirian kayak gitu. Mana mungkin bisa menang? Tenang dulu. Safira, gue kasih peringatan terakhir. Malam ini, Aldo Satrio pasti nggak selamat. Cepat pergi dari sini. Oke. Kalian dasar nggak ngerti bahasa manusia ya. Cewek ini emang jago berantem juga ya? Apa lo bisa kalahin satu orang, tapi bisa kalahin kita semua? Wah, bakal ribut nih. Aldo tua, kita nggak boleh biarin Kak Safira diganggu. Semuanya serang. Kasih pelajaran buat bajingan-bajingan yang nggak tahu diri ini. Sialan. Sekarang siapa yang sebenarnya nggak tahu diri? Kak Citra, gue salah. Maafin gue kali ini aja ya. Pergi lo. Baik, Kak. Aldo Satrio, hari ini lo beruntung banget. Tunggu aja pembalasanku. Pergi. Aldo, Kak Safira keren banget ya. Punya kakak seperti itu, pasti bikin gua senyum tiap hari. Ayo jalan, Aldo. Ayo jalan Aldo, Kak Safira, dadah. Terima kasih Kak Safira, sudah bantu usir preman itu. Ketemu langsung bikin ribut. Kalau bukan karena Kak Citra, gue malas urusin kamu. Pokoknya,
Semua berkat Kak Safira. Gue nggak perlu cari lo. Ada hal penting yang mau gue omongin. Kak Safira mau ngomong apa? Bilang aja. Lo sudah terima 3 juta dari Kak Citra. Jadi, kamu harus bantu pisahin ayahmu dari ibuku, benar kan? Mereka kebetulan punya rencana liburan berdua. Jangan biarkan mereka pergi berdua. Cari cara biar mereka batal pergi. Kak Safira, gue sudah malas jelasin ke lo. Saya nggak ambil uang 3 juta dari Kak Citra. Kenapa sih lo maksa banget mau cegah mereka liburan bareng? Ya mau tahu. Kalau lo nggak bisa cari cara, kamu dan ayahmu harus pergi dari keluarga Ramadhani dalam 3 hari. Safira, bisa nggak lo lebih rasional dikit? Kenapa nggak lo cegah? Mereka liburan. Haruskah aku pergi sama bokap? Ya udah deh. Gimana kalau lo pura-pura jatuh? Biar Bu Ratna bisa jagain tiap hari. Jadi mereka nggak jadi liburan. Kalau ada yang jatuh, ya lo aja. 2 hari lagi gue ada pertandingan taekwondo. Astaga. Beneran kejadian kan omongan gue? Safira, Apaan? Sudah pikirkan cedera apa? susah banget bikin gue cedera. Tapi lo harus hati-hati sama tangga. Kalau enggak, pergelangan kaki lo bisa terkilir. Alah, udahlah. Tangga sependek ini. Aku joget di sini juga nggak bakal kenapa-napa. Mana mungkin kaki terkilir. Safira, lo nggak apa-apa. Lo baik-baik aja kan? Sini gue bantuin pijit. Kok kaki gue terkilir? Lihat deh, itu kan Safira yang lo kejar. Dia hampir peluk orang itu. Safira nggak mungkin kayak gitu. Ada alasan tertentu di balik itu. Kenapa bisa keseleo di waktu begini? 2 hari lagi ada pertandingan taekwondo. Gimana nih? Coba kita selain. Kaki lo kesleo, Bu Ratna bisa rawat lo tiap hari. Mereka batal pergi liburan juga. Jangan malah ngeledek deh. Aku nggak bisa gerak. Tolong antar aku ke ruang medis. Mau apa? Apa mau jalan sendiri kalau nggak gue gendong? Ya sudah. Ini beneran, lihat deh. Kalau diam saja, orang kira lo bisu. Safira, mau kemana lo? Kak Jafar, kaki gue keseleo. Pacar gue mau antar gue ke medis. Tolong kasih jalan ya. Adik kelas ini pacar lo. Iya. Serasi banget. Pengagum lo. Kak Jafar, kalau nggak ada urusan lain, kami pergi dulu ya. Tunggu. Ada apa lagi, Kak Jafar? Oh, bukannya kaki Safira lagi keseleo? Kebetulan gue dari kedokteran, jadi bisa cek kakinya. Nggak usah repotin Kak Jafar deh. Aldo, ayo kita pergi. Beneran gue bisa cek? Dokter, gimana keadaannya? Ada robekan ligamen ringan. Perlu istirahat penuh sementara. Jangan olahraga berat. Aduh, butuh berapa lama biar bisa sembuh? Biasanya perlu 3 hingga 6 minggu. Jika pemulihan lancar, setengah bulan sudah bisa mulai olahraga ringan. Setengah bulan, tapi lusa gue sudah harus ikut pertandingan taekwondo. Sudah lama banget gue persiapkan diri buat lomba ini. Mau nggak mau harus mundur. Utamakan kesehatan. Pasti bagian merah itu tempat lukanya Kak Safira kan? Asal diobati, nggak bakal ada masalah lagi. Nggak usah khawatir, Safira. Aku bisa bantu. Kak Jafar, kok lo kesini? Aku kesini buat obatin lo. Tenang aja, gue lulusan top. Selama ada gue bisa bantu lo tanding di arena dengan langkar. Apakah kamu lulusan top fakultas? Sudah pernah praktik medis belum? Belum ada sih, tapi sejak gue mulai, nilai gue selalu terbaik selama kuliah. Banyak dosen sering diskusi sama gue. Makanya gue yakin bisa sembuhin Safira. Sekarang juga nggak ada pilihan lain? Coba aja dulu siapa tahu berhasil. Bantuin ya, Kak Jafar. Tidak repot kok, Safira. Gue obatin lo sekarang. Hari ini gue bakal buktiin ke Safira kalau cuman gue yang pantas buat dia. Kak, kalau pakai cara lo itu, lukanya malah bakal makin parah. Kamu juga dari fakultas medis? Bukan. Lo bukan dari kedokteran, nggak paham medis. Kenapa ragu sama gue? Lo nggak bisa sembuhin dia, malah bikin lukanya tambah parah. Saya rasa lo sengaja halangi gue. Lo emang nggak mau Safira sembuh. Hei, tunggu sebentar. Apa yang dikatakan mahasiswa ini benar. Kalau lo lakuin itu, lukanya bakal makin parah. Dokter, mana mungkin begitu? Jangan percaya Aldo Satrio. Luka Safira ini sudah diajarin di buku, gue hafal banget, pasti bisa sembuhin dia. Kak, bahkan gue aja tahu kalau zaman sekarang orang berubah cuma teori aja. Meskipun lo hafal teorinya banget, kalau cuma teori tanpa praktek, lo tetap nggak bisa sembuhin dia. Lo kan bukan mahasiswa kedokteran, bukan?
Berani banget bilang gua nggak bisa nyembuhin dia. Lo bisa? Iya, siapa tahu gue bisa nyembuhin dia. Dokter, lakuin persis di bagian yang gue tunjukin nih. Aldo Satrio jangan asal ngomong. Benar juga, bagian ini. Kenapa gue nggak kepikiran ya? Jack, mungkin kalau pakai metodenya Aldo Satrio beneran bisa nyembuhin luka. Serius? Dokter, lakuin aja sesuai cara gue. Berani coba, pasti nggak sesuai begitu aja. Kalau nanti di pasar gue mau lihat gimana lu jelasin. Hei, lo baik-baik aja kan, Safira? Gue udah bilang Aldo Satrio ini. Nggak tahu apa-apa, sekarang jadi masalah kan? Aldo, gimana lo mau jelasin ini? Lukanya udah sembuh. Apalagi sih yang perlu gue jelasin? Sembuh? Mana mungkin? Kalau Safira bisa sembuh, gue bakal kasih kepala gue buat jadi bola. Wah, beneran udah gak sakit lagi. Aldo Satrio, lo hebat banget. Apa? Kayaknya beneran udah gak sakit lagi. Aldo, lo hebat banget. Apa? Mana mungkin? Is Greg Humbring in present places? Apa yang nggak mungkin? Orang lain bisa meski lo nggak bisa. Nggak mungkin, gue gak percaya. Metode lo nggak sesuai buku, pasti nggak bisa sembuhin Safira. Kak Jafar, apa maksud lo? Lo pikir gue cuman acting? Bukan gitu maksud gue. Safira, gue maksud luka lo pasti disembuhin dokter. Nggak ada kaitannya sama sekali. Sama si Aldo ini. Dek, jangan asal ngomong ya. Kalau Aldo nggak bantu, gue nggak bisa sembuhin lukanya. Haha. Kak Jafar, gue ingat tadi lo bilang, asal gue bisa nyembuhin luka Safira, lo bakal penggal kepala lo terus dijadiin bola? Jangan berlebihan ya. Kalau nggak bisa buktiin, mending pergi, jangan ganggu waktu gue sama pacar. Aku pasti balik lagi. Udah ya, Dek. Lo cuma perlu di sini buat diobservasi semalaman. Istirahat yang baik, gue nggak akan ganggu lagi. Makasih, Dok. Makasih ya Aldo. Gue beneran gak tahu gimana nasib pertandingan lusa. Yang penting luka kamu sudah sembuh. Tapi kalau gini, kayaknya lo nggak bisa cegah. Bokap gue sama nyokap lo pergi liburan. Memang gak bisa dicegah. Dan gak perlu juga. Maaf ya Aldo. Sebelumnya sikap gue kalau buruk banget. Sampai mau usir lo dari rumah, tapi lo tetap bantuin gue. Lo orang baik. Mulai sekarang gue gak akan nyuruh kalian pergi. Makasih, gue bisa sendiri. Kalau lo kasih gue cap cowok baik, mending gak usah deh. Asyiknya ngobrol bareng. Kenapa Kak Lestari kesini? Sudah tahu semuanya. Habis bantu Kak Citra dan Kak Putri, sekarang bantu Safira. Kerja bagus, Aldo. Itu cuma urusan kecil, haha. Bagus. Kakak pasti bakal kasih hadiah buat bantuan lo itu. Safira, lo istirahat dulu ya. Aldo, ikut gue sebentar. Apa? Ayo ikut. Kak Lestari, ada perlu apa panggil gue? Duduk dulu. Sebenarnya ada apa sih? /info. Kampus mau dukung mahasiswa berwirausaha. Modal mereka sudah cukup besar. Akan ada konferensi tentang investasi. Kakak tahu lo sudah untung besar dari saham. Uang segini mungkin gak berarti buat lo. Tapi konferensi investasi ini ngundang banyak tokoh bisnis terkenal. Ini bakal bantu masa depan lo banget. Bagaimana? Lo tertarik buat pikirin ini? Konferensi investasi? Kak Lestari, konferensi investasi. Kayaknya nggak perlu sampai ngomong berdua gini sama gue. Ini info orang dalam. Kakak belum kasih tahu siapapun selain lo. Bagaimana? Mau lo pertimbangin? Kalau lo mau bikin kakak lo kagum, ajang wirausaha ini adalah kesempatan yang langka. Kak Lestari, gue ikut daftar. Gue sudah tebak lo pasti mau. Aldo, karena lo sudah kabar lebih awal, siap-siap dari sekarang. Soalnya saingan lo nanti. Saingannya memang berat. Mungkin tingkat kesulitannya tinggi. Kalau sulit malah bagus. Sebagai pria, gue harus berani hadapi tantangan. Cuma dengan begitu, gue bisa tanggung jawab sama keluarga kan? Kak Lestari. Kak Lestari. Kakak sudah tahu gue nggak salah pilih. Semangat Aldo muda. Kakak percaya lo. Ayo pergi. Iya. Konferensi investasi kampus? What is taken say investasi kampus? Apa proyek yang harus gue siapkan biar beda ya? Kalian bikin gue kaget aja. Lo lagi gumam apa sih? Gak ada apa-apa. Aldo Satrio. Putri Nadia datang sendiri buat nyari lo nih. Kemajuan kalian cepat banget ya. Apa maksudnya?
Kita cuma sekadar teman biasa aja. Bisik-bisik apa sih? Sana samperin dia. Semangat ya. Mereka itu. Gak ada apa-apa, abaikan aja mereka. Ada perlu apa lo nyari gua? Kampus lagi ada konferensi investasi. Udah dengar belum? Pemenang pertama dapat bonus investasi 10 juta yuan. Konferensi investasi? Maksud lo mau daftar buat ikut? Keluarga gue mau gue mulai lebih awal cari pengalaman. Biar nanti lebih mudah kelola bisnis keluarga. Belum tahu mau bikin proyek apa? Tanya aja, lo minat nggak? Kita bisa kerja bareng. Asal lo mau kerjasama. Semua modal, semua biaya proyek ini gue tanggung. Bagian yang butuh uang, gue juga bisa bantu. Ya ampun, Putri Nadia bawa uang buat minta kerjasama. Kenapa harus menolak tawaran ini? Boleh. Gue setuju. Beneran? Bagus kalau begitu. Kebetulan gue bisa ajak 2 teman sekamar buat kerja bareng cari uang. Iya, oke, sekarang orangnya sudah kumpul semua, tinggal siapin proyeknya aja. Aldo Satrio, lo ada ide nggak? Nah, orang-orangnya udah kumpul semua. Sekarang kita tinggal pikirkan proyek yang siap. Aldo, lo ada ide nggak? Belakangan ini, AI pintar di pasaran. Lagi bikin heboh banget. Berdasarkan data, tanpa AI pintar pada harga pasar, bakal mencapai 500 miliar. Data ini nunjukin kalau AI pintar bakal jadi tren baru. Udah dapet, yuk cabut. Ilmu mencari fakta, menciptakan keindahan seni. Semua yang gue omongin tadi soal AI ini, Pika mais kan? Paham gak nih? Ngerti sih ngerti. Tapi Aldo, AI ini rumit banget. Kita cuma sedikit. Yakin bisa bikin itu? Tenang aja, ada gue. Lo takut gak bakal jadi? Aku bisa prediksi masa depan, tahu lebih awal soal teknologi AI, masuk akal kan? Oke, kalau gitu kita ikut lo. Gue yakin Aldo bakal bawa kita sukses. Ayo. Ayo. Bareng-bareng. Semangat. Halo, Pak. Sekolahmu bakal segera adain konferensi investasi. Saat waktunya tiba, tokoh dunia akan hadir. Jangan lewatkan ini. Tenang aja, Pak. Kan ada Paman Adrian. Proyek investasi. Dia penanggung jawabnya. Ada dia, menangin konferensi investasi. Bakal gampang banget. Jangan anggap remeh begitu saja ya. Pamanmu suka barang antik. Kebetulan ada. Pergi beli barang antik bagus buat hadiah untuk pamanmu. Ngerti. Aldo, sebentar lagi aku akan dapatkan gelar juara konferensi investasi. Waktunya tiba. Aku bakal jadi bintang baru di bisnis Sungai Kota. Lihat aja lo mau lawan gue pakai apa. Berhasil. Aldo tua, AI yang kita kembangin udah berhasil. Bagus banget. Setelah begadang berhari-hari, akhirnya beres juga. Apa yang kalian bicarakan? Kok senang sekali? Putri Nadia datang. Kabar baik buat kalian nih. AI yang kita kembangin udah berhasil. Cepat banget ya. Iya nih, ini semua berkat Aldo Satrio. Lupa, makan dan tidur berhari-hari, makanya cepat. Buat nyelesain pengembangan AI-nya. Gue punya firasat, kalau AI ini bakal ngerombak seluruh dunia teknologi. Nanti Aldo tua akan jadi bintang baru bersinar di seluruh dunia teknologi. Udah, jangan berlebihan muji gue. Ntar gue malah malu sendiri, hahaha. Aldo, kamu benar-benar sudah kerja keras akhir-akhir ini. Nggak masalah, asal ada hasilnya. Lo bukannya pulang? Kok tiba-tiba udah balik lagi? Oh, kakek gue ulang tahun hari ini. Waktu itu, lo pernah selamatin nyawa gue kan? Makanya beliau mau ketemu lo. Jadi beliau sengaja utus gue ke sini buat nanya pendapat lo. Kakek lo mau ketemu gue? Iya, beliau juga minat pada proyek AI. Mungkin beliau bisa bantu proyek kita. Pas konferensi investasi nanti. Aldo Satrio, lo mau nggak ikut pergi bareng gue? Wah, mau ketemu keluarga nih. Jangan lupa kasih kita, nanti kasih bingkisan syukuran ya. Jangan asal ngomong, abaikan saja mereka. Gue setuju. Kapan kita berangkat? Benaran? Bagus deh. Ayo kita pergi ke sana sekarang. Ada acara lelang nanti. Kakek suka barang antik. Kita bisa beli 1 atau 2 barang buat kado ulang tahun beliau. Ayo pergi. Iya. Cabut dulu ya. Dadah. Aldo Satrio, kenapa setiap gue pergi, lo selalu ada?
Aldo Satrio, kenapa gue selalu ketemu lo di mana-mana? Aldo Satrio, kenapa lo ada di sini? Aduh, ketemu Aldo lagi. Gue sama Bram sekarang. Gimana caranya gue deketin dia sekarang? Seharusnya gue yang nanya gitu ke kalian kan? Aku ke pelelangan buat beli barang. Ketemu kalian berdua? Datang ke pelelangan buat beli sesuatu. Apa kamu paham soal lelang? Lo serius? Mikir di tempat gini bakal ada kakak cewek bantuin? Diamlah. Bram, kamu belum kapok dari pelajaran sebelumnya? Wajah Bram Adiwangsa itu? Wajah Bram Adiwangsa itu? Semangka? Kayaknya dia lagi berencana jahat. Apa dia nggak capek? Aldo, lo tenang aja. Jangan khawatir, gue ada di sini. Gue umumkan kalau acara lelang ini dimulai sekarang. Barang lelang jatuh ke penawar tertinggi. Vas bunga porselen biru putih pertama. Harga awal 500.000. Kalau yang ini beneran asli. Aldo Satrio, apa vas bunga ini layak dibeli? Vas bunga ini maksimal harganya cuma 600.000. And the formations for deformation 7074. Kalau lebih dari itu sudah nggak sebanding. Biar gua saja. 510.000. Aldo Satrio, kenapa cuma naik 10.000? Kamu benar-benar bisa nggak sih? 1 juta. Barang harga 600.000, nawar 1 juta. Bram Adiwangsa sudah gila? Aldo Satrio, gue tawar 1 juta. Masih mau ikut? Ya udahlah, ayo. Buat yang ini, gue mundur. Peserta nomor 5 tawar 1 juta. Ada lagi yang mau ikut? 1 juta pertama. 1 juta kedua. Terjual. Selamat untuk peserta 5. Karena sukses dapetin vas itu. Lo lihat kan, Aldo Satrio? Ini yang namanya kemampuan. Iya, lu hebat. Puas kan? Bagus kalau lo nggak sendiri. Barang lelang berikutnya, Gyeokruyi Dinasti Ming. Harga buka 700.000. Palsu. Bram, karena lo emang niat cari masalah sama gue, jangan salahkan gue kalau gue nggak ragu. 710.000. Tambah 10.000 lagi? Lo sebenarnya bisa nggak sih? Aldo Satrio, gue tetap kayak tadi. 1 juta. 1.100.000. 1.300.000. 1,5 juta. Gila, nawar tinggi banget. Biasanya Aldo Satrio itu pinter banget. Pasti dia sudah tahu nilai barang ini. 2 juta. Barang seharga 700.000. Dia tawar sampai 2 juta. Apakah barang lelang ini punya nilai istimewa? Kelihatannya nggak begitu. Gue udah lama ahli barang antik. Tapi kok makin dilihat makin kelihatan palsu ya. Apa mata gue yang bermasalah? Gimana Aldo Satrio? Gue tawar 2 juta. Lo masih mau ikut? 3 juta. Aldo Satrio, barang lelang ini semahal itu ya? Enggak juga. Bukannya Bram suka rebutan barang sama kita? Gue cuma mau main-main. Kejam banget lo. Bram Adiwangsa, lo takut buat lanjut? Aldo Satrio berani pasang harga tinggi. Barang lelang ini pasti berharga banget. Gua harus dapatkan. Siapa yang nggak lanjut berarti pecundang. 3.500.000. 3,6 juta. 3,7 juta. 4 juta. Barang ini bakal jadi milikku. 5 juta. Aldo Satrio, masih mau terus? Emangnya lo masih punya duit? Gue nggak lanjut. Nyerah. Aldo Satrio, kayaknya kemampuan lo biasa-biasa aja ya. Ambilkan Rui Giok itu. Biar gue lihat, barang berharga yang gue beli seharga 5 juta ini harus gue perhatikan baik-baik. Jadi ini Rui Giok 5 juta itu kok terlihat biasa aja? Lo tahu apa sih? Barang mahal biasanya tampak lebih sederhana. Aldo Satrio, nggak nyangka kan, susah-susah lo incar barang ini. Ternyata malah gue yang dapatkan. Selamat buat ketua Bram ya. Ada yang aneh, reaksi Aldo Satrio beda dari biasa. Mungkinkah dia sadar nggak bisa kalahin gue? Jadi dia langsung menyerah? Enggak. Apa yang salah? Gue sudah bertahun-tahun nilai barang antik. Barang ini asli atau palsu, gue tahu sekali lihat. Barang ini kelihatannya bukan barang asli ya. Maksud lo apa? Coba lo lihat.
Warna Gyokrui ini keruh, bentuknya juga pipih, ini nggak kelihatan kayak asli. Ini barang palsu. Barang palsu? Lo asal ngomong ya. Gue udah keluarin 5 juta buat beli barang mahal ini, terus lo bilang ini palsu? Lo serius mau tipu gue? Gue udah ingatkan lo baik-baik. Kok malah ngomong gitu? Tanya aja orang lain. Siapa Anton? Perlu gue bohongin lo? Anton Sutrisna, dia kan ahli barang antik terkenal. Di Sungai Kota, barang yang dia nilai selalu akurat. Banyak bos berani bayar jutaan, tapi tetap nggak bisa panggil dia. Ini, gimana? Sudah tahu siapa gue? Apa alasan gue buat tipu lo? Gyokrui yang kamu beli ini memang palsu. Ini palsu. Barang palsu? 5 juta, ternyata gue beli barang palsu. Aduh, ternyata barang ini palsu ya. Aduh, hampir aja tertipu. Terima kasih ya Ketua Bram. Aldo Satrio, lo ngerjain gue bakal habisin lo. Aldo Satrio, lo ngerjain gue bakal habisin lo. Harap tenang. Peserta nomor 5, kalau lo bikin kacau lagi, kami bakal panggil satpam buat ngusir lo keluar. Barang lelang berikutnya, lukisan 100 bunga, karya master modern. Harga awal, 50 juta. Barang ini, harta karun yang langka banget. Harta karun, Aldo Satrio, lo yakin? Gue yakin, berapapun harga barang ini harus kita dapetin. Lelang dimulai. Para peserta silakan tawar. Ji, siapa juga yang mau barang modern? Bukan 50 juta, 30 juta aja nggak layak. Iftapana ala. Master Anton, menurut kamu barang ini layak ditawar? Yang ini ya, ini cuma replika modern, nggak ada gunanya. Gue nggak rekomendasi beli. Kalau begitu, gue lebih baik ikuti saran Master Anton aja. Apakah ada yang ingin tawar lukisan 100 bunga? Kalau tidak, lelang batal. 51 juta. Ganteng, lo nggak dengar kata Master Anton. Barang ini nggak ada nilai jual, nggak disaranin dibeli. Lukisan ini cukup oke, sesuai selera. Gue beli cuma buat iseng. Aldo Satrio, barang bagus nggak lo tawar, malah beli sampah yang nggak laku. Mau bikin gue ketawa mati. Aldo Satrio, ada barang bagus tapi nggak lo tawar, malah nawar sampah yang nggak ada peminatnya. Mau bikin gue ketawa mati ya? Ketua Bram malah nawar barang palsu harga 5 juta rupiah. Sialan lo. Harap tenang. Peserta lelang nomor 3 menawar 51.000. Ada lagi yang mau menawar? 51.000 rupiah, 1. 51.000, 2. 51.000, 3. Terjual. Beli harta karun cuma 50.000. Itu seperti diberi gratis. Aldo Satrio, yakin kakek bakal suka lukisan ini? Bukannya kamu bilang kakek paham soal barang antik? Dia pasti bisa lihat keunikan lukisan ini. Pasti suka. Aldo Satrio, Selfie Anggiani, kenapa lo ikuti gue? kan sudah lama nggak ketemu, gue kangen tahu. Berhenti. Gue nggak bakal sanggup dengarnya. Mending lo pergi dari sini. Aldo Satrio, maafkan gue. Selama ini gue terus merenung. Seharusnya gue nggak ninggalin lo cuman buat uang. Maafkan gue sekali ini saja ya. Gue tahu gue salah. Selfie Anggiani, Wanjen. Sudah berapa kali gue bilang, kita nggak cocok. Kalau lo nggak ada kerjaan, coba cari penjara buat mendekam. Jangan cari aku. Aldo Satrio, gue tahu gue salah banget. Aldo Satrio, malam ini di rumah nggak ada orang. Datang ya rumah. Gimana kalau gue minta maaf langsung? Hello teman. Aldo Satrio harus temani aku pulang ketemu keluarga. Jangan ganggu kami ya. Lo. Aldo harus ikut gue pulang buat ketemu orang tua. Jadi jangan ganggu. Nemuin orang tua? Beneran nih? Tentu aja beneran. Aldo, lo udah ngejar gue 3 tahun, tapi kok bisa ketemu orang tua cewek lain? Aku mau ketemu orang tua siapapun, itu bukan urusanmu. Jangan ganggu gue lagi, kita buru-buru. Hey. Berani amat kamu, Aldo. Aku udah merendah demi minta sama kamu, tapi kamu malah pergi sama cewek lain. Tunggu pembalasan gue. Aldo Satrio, tadi gue asal mutusin. Bilang kalau kamu mau temani aku pulang ketemu orang tua. Kamu oke kan? Gak masalah kok. Anggap aja itu caramu bantu aku lepas dari Selfie. Kalau enggak, aku nggak tahu dia bakal ganggu kita berapa lama. Lain kali gue bantu lagi ya. Wah, jangan deh. Jangan sampai ada lagi.
Cepat, ayo jalan. Wah, aku tahu Putri Nadia memang orang kaya. Gak nyangka bisa sekaya ini. Aldo Satrio. Keluarga gue biasanya ketat banget, gak izinin orang luar masuk kalau gak ada undangan. Jadi, gue bilang ke pengurus rumah lo pacar gue biar dia mau buka pintu. Lo gak keberatan kan? Bilang ke pelayan lo pacar gue biar dia bukain pintu. Gak masalah, kan? Ya ampun, si primadona kampus bilang kalau gue cowoknya, siapa juga yang bisa nolak? Gue sih gak keberatan. Tapi kalau lo ngomong gitu, apa nggak bakal ngerusak nama baik lo? Nggak apa-apa, lo aja nggak keberatan, masak gue keberatan. Ayo jalan, pacarku sayang, ikut gue ketemu kakek. Nggak salah lagi emang keluarga nomor 1 di Kota Agung, kemegahan ini, Shalantama salah tusam, N5 and uang sebanyak apapun nggak bisa tandingi. Aldo, orang tua gue masih di luar negeri, nggak bisa pulang cepat. Kakek gue kayaknya akan segera tiba. Kenalin dulu ya anggota keluarga gue lainnya. Itu pakde gue. Terus, yang di sebelahnya itu, sepupu gue, Rizky Permata. Keluarga mereka nggak cocok sama keluargaku. Nanti lo hadapi seadanya aja. Ayo. Pakde, Kak. Kenalin ini Aldo, pacar gue. Halo Pakde. Halo Kak. Halo apanya? Nadia Permata, kenapa bawa orang gak jelas ke rumah? Berani banget. Nadia Permata, apa-apaan ini? Kenapa bawa orang kayak gini ke rumah? Aldo itu kawan gue. Tolong jangan asal ngomong. Pacar? Dia ini? Lihat tampang lo, pasti masih mahasiswa, kan? Iya, gue masih kuliah. Wah, pintar banget bikin rencana. Masih kuliah, tapi udah cari jalan pintas sukses. Mending lo ngaca dulu deh. Pantas nggak buat dia? Rizky, Aldo baru pertama kali kesini, bisa nggak lo ngomong yang benar? Mengapa gua harus sopan sama dia? Emang dia siapa? Nadia Permata, lo seenaknya bawa orang ke sini. Nadia, lo bawa mahasiswa miskin ke sini. Nggak takut kakek marah? Dia bakal marah? Jujur aja ya, gue kesini karena diundang oleh Bapak Tua Permata. Kalau mau usir gue, Pak Tua Permata pasti nggak setuju. Di seluruh Timur Serah, cuma sedikit yang bisa bikin kakek undang. Cuma bisa dihitung pakai jari. Terus lo bilang, kakek undang kamu? Jangan mimpi deh. Aku kasih waktu 3 menit. Pergi dari rumah keluarga Permata. Jangan sampai wajahmu mengganggu pandangan kakek. Hari ini dia nggak boleh pergi. Sudah. Jangan berisik terus. Jack, keluarga Permata kami ini bukan keluarga sembarangan. Gue saranin ya, mending lo sadar diri, pergi aja sendiri. Kalau nggak, pas kakek datang nanti, urusannya nggak bakal cuma nyuruh lo pergi aja. Berisik banget. Ada apa sini? Kakek sudah datang. Ada apa ini? Kek, ini semua karena Nadia. Berani sekali dia bawa orang sembarangan ke rumah. Kurang ajar banget. Kakek harus kasih hukuman biar dia jera. Rizky Permata, jangan asal ngomong lo. Jangan berlebihan. Aldo Satrio bukan orang asing. Jangan ngaco deh. Ah, bukannya gue mau ikut campur. Nadia anak ini, saya benar-benar nggak paham sopan santun dia. Mahasiswa miskin begini, datang ke pesta papa. Kalau berita ini tersebar, kita bakal jadi bahan tertawaan. Benar banget, Kek. Sekarang juga gue bakal usir si sampah ini keluar dari sini. Diam. Aldo Satrio, itu tamu yang gue undang langsung buat datang ke pesta ulang tahun ini. Berani-beraninya kalian mau usir dia. Bukan begitu, Kek. Gue udah bilang, Aldo Satrio itu tamu spesial yang gue undang sendiri. Kek, gimana mungkin? Emangnya Aldo Satrio itu siapa? Gue udah bilang, tapi lo nggak percaya. Makasih Tuan Permata sudah bantu buktikan. Aldo Satrio kan? Gue sering dengar Nadia ceritakan soal lo. Pas ketemu hari ini, ternyata lo memang tampak keren. Bagus. Tuan juga kelihatan segar banget. Penuh semangat. Orang nggak nyangka ini ulang tahun ke 70, Tuan. Bagus. Pestanya mau mulai sebentar lagi. Lo sama Nadia keliling dulu aja di sini. Kek, lihat deh. Ini jam tangan mewah yang khusus gue bawakan dari luar negeri buat kakek. Semoga kakek selalu bahagia dan sehat setiap tahunnya. Gua udah setua ini. Buat apa jam tangan begini? Apa buat melihat
Kapan gua bakal mati? Kakek, jam tangan ini dari luar negeri, harganya 3 juta yuan. Sudahlah. Niat baiknya gua terima, tapi bawa balik saja barangnya. Karimuka malah salah sasaran, rasain lo. Lo Nadia Permata, hari ini kakek ulang tahun ke-70. Lo kasih kado apa buat kakek? Kakek, gue tahu kakek suka barang antik. Ini lukisan 100 bunga, kado ulang tahun dari gue dan Aldo buat kakek. Nadia Permata, ini yang lo bilang lukisan antik. Mengapa ini terlihat seperti barang modern? Benar juga. Lukisan ini kelihatan baru banget. Pasti ada yang gak beres. Oh iya, Master penilai barang antik Anton Sutrisna hari ini juga datang merayakan ulang tahun kakek. Di mana Master Anton Sutrisna? Gue di sini. Anton Sutrisna, ucapkan selamat ulang tahun ke-70 buat Tuan Permata. Semoga sehat dan panjang umur. Ngomong-ngomong kek, lukisan 100 bunga ini perhatian dari Nadia untuk kakek. Kebetulan Master Anton ada di sini. Bagaimana kalau kita minta beliau memeriksanya supaya kita tahu asal dinastinya? Kalau begitu, gak ada salahnya diperiksa dulu. Silakan, Master Anton. Oke, aku cek sekarang. Lukisan ini sepertinya ada yang salah. Master Anton, ada masalah dengan lukisan? Lukisan ini sempat gue lihat di pelelangan siang tadi. Ini barang tiruan modern. Tiruan? Hahaha. Benar banget. Gue bahkan sempat bilang jangan ngebet. Tapi ada seorang pemuda di sana. Orang itu yang keluarin 50.000 buat lukisan ini. Orang itu yang bayar 50.000 untuk lukisan ini. Nadia, hari ini ulang tahun kakek ke-70. Orang yang kamu bawa ini, bawa lukisan jelek begini buat nipu kakek, gak hormat banget. Aduh, Nadia. Tante nggak nyalahin kamu. Meskipun kamu tahu, Tuan Permata suka barang antik, kamu harus lebih serius. Pilih barang yang berkualitas. Modal cuma 50.000, bawa lukisan kayak gini. Memalukan kalau dibawa keluar, nama keluarga Permata. Aldo Satrio, apa lukisan ini beneran palsu? Apa lo salah lihat? Lukisan ini berasal dari dinasti Ming. Karya asli sang maestro Tang Yin. Nilainya nggak terhingga. Sudah, cukup ya. Master Anton baru bilang, lukisan ini palsu, mana mungkin lo lebih hebat dari Master Anton. Enggak, lukisan gue ini asli. Makanya itu langit Konfo. Aldo muda, sudah turun saja. Kakek hargai niat baik lo. Kakek gak bakal salahin lo. Tuan Permata, demi ucapan Anda barusan, gue nggak bakal bikin Anda kecewa. Hari ini, kunjungmu di Joy Face. Aku bakal kasih lukisan karya asli Tang Yin dari era Ming. Lukisan 100 bunga. Hari ini, gue doain semoga kakek panjang umur dan selalu bahagia. Hari ini, aku akan pakai lukisan asli Tang Yin dari dinasti Ming 100 bunga sambut tahun baru. Doakan Tuan Permata agar panjang umur dan selalu bahagia. Aldo Satrio, lo lagi. Main rahasia-rahasiaan apa sih di sini? Apakah lo cuma merusak bagian atas lukisan ini? Jika di bawahnya ada lukisan lain, emangnya kenapa? Hah? Lukisan ini adalah... Master Anton, lukisan yang dia buka ini emangnya ada masalah? Lukisan ini karya asli maestro dinasti Ming, yaitu lukisan asli Tang Yin. Apa? Master Anton, kamu serius kan? Yakin ini lukisan asli? Benar-benar karya asli maestro dinasti Ming. Duh, Tang Yin jarang sekali melukis sepanjang hidupnya. Nilai lukisan ini sudah nggak bisa lagi cuma diukur pakai uang. Lukisan ini asli antik dari dinasti Ming. Dibeli cuma 50.000 yuan di lelang tadi. Aldo Satrio, kamu keren. Anak muda ini bener-bener hebat, melampaui gurunya, ya. Kali ini gue yang salah lihat. Gue minta maaf karena sudah ngeraguin lo tadi. Hey, Master Anton, lukisan ini baru dibeli 50.000. Kenapa tiba-tiba jadi asli? Bukannya tadi lo bilang
Lukisan ini palsu. Cukup. Jangan ribut kayak orang gila. Gak sopan banget. Buruan lepasin Master Anton. Aldo muda. Soal lukisan 100 bunga ini, gue merasa sangat puas. Lo perhatian banget. Aldo muda. Lukisan 1000 bunga ini, Tuan Permata, gue sangat puas. Lo sudah niat banget. Kalau lo suka aja, Tuan Permata, 50.000 gue ini juga nggak sia-sia. Biarpun lukisan ini dibeli seharga 50.000, tapi wawasan lo, itu harta karun yang gak ternilai. Gue tahu kalau lo lagi ajak Nadia riset soal AI. Kecerdasan buatan ini pasti bakal jadi tren di masa depan. Besok waktu kampus lo adain konferensi investasi. Gue pasti datang buat dukung. Dukungan yang harus dikasih gak bakal kurang sedikit pun. Gue duluan, makasih, Tuan Permata. Makasih buat apa? Tuan Permata hari ini lagi senang banget. Ayo makan. Ayo. Kantor ini bukan buat dosen yang urus konferensi investasi. Kenapa lo bawa gue ke sini? Jelas buat konferensi investasi. Penanggung jawab konferensi ini itu paman gue. Kita sudah siapin jalannya. Pemenang konferensi investasi ini pasti gue. Aku datang khusus buat berterima kasih. Beneran, Ketua Bram. Lo hebat banget. Ayo masuk. Masuk. Hahaha, paman. Wah, Bram datang. Sini. Cepat duduk. Paman. Paman. Ayah suruh gue jenguk lo. Dengar-dengar lo suka vas antik. Ini gue beli di pelelangan. Seharga 1 juta. Buat oleh-oleh. Bagus sekali. Pas banget rumah butuh vas. Bram, kamu perhatian banget. Hahaha. Paman, soal konferensi investasi kampus. Tenang aja, Bram. Paman pasti bakal bantu keluarga sendiri kok. Haha. Gue jamin sama kalian, pertemuan investasi kali ini, juaranya pasti cuma kalian. Hahaha. Terima kasih sebelumnya, Paman. Udah, cepetan sana siap-siap. Pertemuan investasinya bentar lagi mau mulai. Pertemuan investasi ini udah mau mulai. Aldo dan Putri Nadia kok belum datang? Jam 10 baru mulai. Jam masih menunjukkan pukul 8:30. Sepertinya kamu aja yang datang kepagian. Itu mereka datang. Mereka berdua udah kayak artis aja. Serasi banget ya. Aldo, akhirnya lo datang juga. Kita di sini udah nunggu lama banget. Udah. Cuma lo doang yang seheboh ini. Aldo sama Putri Nadia datangnya pas kok. Ayo kita masuk yuk. Pasti gue yang jadi juara di pertemuan ini. Setelah dapat hadiah 10 juta, gue ajak lo bersenang-senang. Bener-bener deh, dunia sempit banget. Aldo Satrio, kenapa kamu nempel terus sih? Kemanapun orang pergi selalu lo ikutin? Ketua Bram, kayaknya gue yang sampai duluan deh. Malah lo yang kayak perangko. Kamu memang pedes, ya? Aldo Satrio, acara investasi kali ini itu khusus buat mahasiswa yang mau mulai bisnis. Kalian semua tahu apa soal bangun bisnis? Kok bisanya ikut juga? Kalau kalian bisa datang, kenapa kita nggak bisa ikut? Bener. Pecundang kayak kalian. Kamu nggak layak bersaing sama gue di acara ini. Mending pulang aja, terus tidur. Bram Adiwangsa, hasilnya belum ketahuan. Sombong banget lo. Lo tahu apa sih? Hidup itu soal latar belakang. Dan soal kekuatan, saya punya segalanya. Kalian punya apa buat lawan saya? Bener banget, status Ketua Bram gak bisa dibandingin sama kalian, beda level. Oh ya? Kalau gitu, latar belakang dia lebih hebat dari keluarga Permata gue? Tunggu aja balasanku. Kalian bakal lihat sendiri gimana gue menang juara di acara investasi ini. Selfie, ayo pergi. Aldo Satrio, karena dulu kamu buang aku demi cewek lain, tunggu pembalasan gue. Gue pasti bakal bikin lo nyesel. Bingung deh, dari mana sih mereka dapat percaya diri? Mereka berdua tuh dapat rasa percaya diri dari mana? Apa dia udah merasa begitu sebelumnya? Apakah dipermalukan Aldo tua belum cukup? Ngapain juga pamer di sini? Memang benar, Bram Adiwangsa ini sangat percaya diri.
Ayo kita buktikan lewat proyek ini, siapa yang lebih untung. Yuk, kita pergi. Halo, kakak kedua. Aldo muda, gue sama kakak tertua lo. Akan ke aula dengan rektor nanti. Kita mungkin telat. Temani teman-temanmu keliling dulu di sana. Oke, sip. Gue ngerti. Aldo, nggak nyangka lo berani datang ke sini. Bram Adiwangsa, sejak ketemu pagi tadi, lo sudah mulai menghina terus. Gue dengarnya sampai capek, lo nggak capek apa? Benar tuh. Kalau lo nggak risih, kita yang malah risih. Jangan bohongi diri sendiri lagi. Gue cuma mau kasih tahu. Juara di konferensi investasi ini milik gue aja. Betul, gelar juara konferensi investasi kali ini pasti jadi milik gue dan Ketua Bram. Sudah di tangan kita. Kalau kalian tahu diri, mendingan cepat cabut aja deh. Lo benar-benar yakin itu? Apakah kalian yakin jadi juara konferensi ini? Sudah pasti dong. Ya sudahlah. Yang penting kalian senang aja. Aldo tua, si Bram Adiwangsa ini agak geseknya bicara hal yang belum jelas seolah sudah terjadi. Kalau narsis kayak gitu bikin ilfil banget. Apa-apaan maksud kalian, ha? Apa maksudmu, bajingan? Ketua Bram, lo mau ngapain? Oke, kalian gak yakin gue bisa jadi juara di ajang investasi ini kan? Percaya. Apapun yang Ketua Bram bilang, itulah yang benar. Benar banget. Ketua Bram, apa perlu kami? Kasih jalannya sekarang, sungkan / right. Boleh aja, karena kalian gak percaya. Gue buktikan aja pakai skill gue. Penanggung jawab ajang investasi ini. Sebenarnya itu Ketua Adrian, dan juara ajang investasi ini sudah ditentukan dari awal. Pemenangnya itu gue. Bram Adiwangsa, lo yakin Ketua Adrian udah nentuin lo bakal juara? Benar banget. Gue kasih tahu ya, juara ajang investasi ini sudah pasti jatuh ke tangan gue, Bram Adiwangsa. Berani banget ngomong terang-terangan soal kekurangan ini. Kok gue nggak sadar dari dulu kalau Bram Adiwangsa sebego ini? Kenapa? Takut lo? Ketua Bram, hebat banget. Kalau sekarang mau menyerah, sudah telat. Hari ini, gue gak cuma bakal jadi juara di ajang investasi ini, tapi gue juga bakal bikin kalian. Saya benar-benar malu, gak berani lagi tinggal di kampus. Bram? Adrian sudah datang untuk mendukungku. Perhatikan baik-baik hari ini. Cara gue dapetin gelar juara itu. Benar banget. Orang ini adalah pelindung Bram dan teman-temannya. Main kurang kayak gini. Berani banget sih. Jika hatimu sudah mati, jangan salahkan aku jika bertindak. Aldo tua, bukan penanggung jawab acara investasinya. Bram Adiwangsa ada pendukung. Kita harus apa? Ayo, not tonight. AI yang kita kembangin dengan susah payah nggak bakal sia-sia kan? Tenang aja, nggak bakal kok. Halo, Kalestari. Acara investasi ini ada permainan orang dalam. Pamannya Bram itu yang bertanggung jawab di sini, katanya juaranya sudah ditentukan untuk dia. Lo coba periksa proposal mereka deh. Beres? Gila, cepet banget. Memang gak salah pilih Aldo tua. Sekali gerak langsung capai level susah. Cuma satu telepon langsung beres. Aldo Satrio, lo hebat banget. Udah. Acara investasi kampus. Menentukan masa depan mahasiswa. Bram Adiwangsa itu bodoh. Kita pakai kesempatan ini buat habisin semua benalu itu. Mantap, Aldo tua. Ngadepin orang jahat kayak gitu, kita nggak boleh kasih ampun. Tenang aja, Bram. Semuanya sudah gua atur. Juara acara investasi ini pasti lo, dan investasi 10 juta itu juga bakal jadi milik lo. Kalau gitu makasih ya, Paman Adrian. Juara pertama pasti milik Bram. Kalian percaya diri banget ya? Juara 1 pasti jadi milik Bram Adiwangsa. Kalian yakin banget ya? Lo mahasiswa sini kan? Lo siapa? Om Adrian, ini Aldo Satrio yang pernah gue ceritain. Oh, jadi ini orangnya. Bocah, lo sudah berkali-kali gara-gara Bram gue. Sekarang lo malah berani datang buat nantangin? Nyali lo gede juga ya. Gue berani datang karena gue punya modal yang cukup. Orang tertentu kerjanya cuma main belakang. Main belakang, makanya nggak bakal punya nyali. Apa maksudmu, bangsa? Bram nggak apa-apa. Aldo, karena lo sudah telanjur di sini, mending gue, jujur aja deh. Di konferensi investasi ini, lo nggak bakal dapat investasi sepeser pun. Nggak bakal bisa. Konferensi investasinya belum mulai kan? Lo jangan sombong dulu. Konferensinya memang belum mulai, tapi nasib lo sudah ditentukan. Selama ada gue nggak bakal biarin lo punya.
Lo nggak ada peluang sukses. Lebih baik lo sadar diri. Pergi dari sini sekarang juga. Berani banget lo tindas mahasiswa begini. Nggak takut ketahuan pimpinan kampus? Benar banget. Lo suruh kita pergi, terus kita harus pergi. Apa hak lo? Itu karena gua adalah penanggung jawab acara investasi kampus ini. Kalau gue bilang mau jatuhin dia, orang itu nggak bakal bisa berkutik. Lo paham? Gue lagi nanya sama lo berdua. Paham nggak? Wah, hebat banget ya. Ternyata lo berdua sekarang sudah nggak mau sandiwara lagi. Lo berdua yakin banget. Apakah kamu bisa mengatur konferensi ini? Kalian sekarang benar-benar nggak mau berpura-pura lagi. Lo semua seyakin itu bisa nguasain seluruh konferensi investasi ini? Sebagai penanggung jawab acara investasi, Ketua Dewan Pembina Kampus, Citra Ramadhani, dan Rektor, siapa lagi yang lebih punya hak buat ngurus konferensi ini dibanding gue? Gue nggak mau buang waktu lagi sama kalian semua. Dalam 3 menit, bawa orang-orang lo dan cabut dari sini. Kalau nggak, jangan salahkan gue kalau gue jadi kasar. Kenapa lo begini? Dengan sikap kayak gini, pantaskah lo jadi guru? Tidak ada yang berhak nyuruh kita pergi dari sini. Termasuk lo. Oke, bagus. Aldo Satrio, sebagai mahasiswa, lo nggak cuma cuekin guru, tapi lo juga berani ngelawan gue terang-terangan. Hak kompetisi di konferensi investasi ini resmi dibatalkan. Aldo Satrio, dari tadi disuruh cabut nggak mau. Sekarang baru nyesel kan? Udah telat. Oh ya? Ketua Adrian, gue denger Ibu Direktur Citra dan Bu Lestari. Itu kakaknya Aldo Satrio. Kita nggak bakal kenapa-napa, kan? Tenang, gue udah cek semuanya. Mereka sama Aldo. Nggak ada hubungan apa-apa. Lagian om gue itu, proyek ini dipegang sama dia. Mereka pasti percaya. Bu Direktur Citra, Pak Rektor, kebetulan sekali kalian datang. Mahasiswa ini benar-benar nggak punya sopan santun dan berani ngelawan guru. Saya baru mau batalin slot kompetisinya di konferensi investasi ini. Pas banget, kalian bisa jadi saksinya. Nggak punya sopan santun? Ngelawan guru? Apa maksudmu, Aldo? Bener, dia orangnya. Aldo Satrio, lihat sendiri, kan? Tingkahmu sudah sangat parah sampai ketua Dewan Kampus. Cepat ke sini, minta maaf sekarang juga. Diam lo, menurut gue, justru lo semua yang harus introspeksi diri. Aldo Satrio itu adik gue, berani sekali lo, ngejelekin dia di depan gue. Apa lo pikir gue nggak tahu? Bagaimana sifatnya orang itu? Atau lo pikir gue ini sama tololnya kayak lo semua? And I just a vet into Benjamin. Adik, jadi ternyata orang yang gue cari itu adiknya Ibu Direktur Citra. Kawat, ini benar-benar akhir. Maaf Bu Direktur Citra, gue salah. Maafkan gue sekali ini. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Lo itu penanggung jawab konferensi investasi? Nggak cuma main kotor, tapi malah berani tindas adik gue. Sekarang lo minta ampun sama gue? Apa itu nggak konyol? Apa itu nggak konyol? Mati gue. Tamat sudah. Masalah ini, bagaimana dia bisa tahu? Kenapa kaki lo mendadak lemas? Ini proyek Bram dan Selvi Anggiani. Lihat sendiri barang ini. Apakah ini yang buat lo jadi juara konferensi? Berani kecewakan mahasiswa lain? Bagaimana Ketua Bram bisa tahu apa langkah kita sekarang? Mana gue tahu, sialan. Masalah gue yang tentukan juaranya. Kok bisanya bocor? Aldo Satrio, lo yang lakukan ini kan? Bro, sombong banget tadi, sampai ogah acting lagi. Orang bisa lihat kalau lo curang. Benar banget. Pasti ketahuan semua kotoranmu. Cek aja rekaman CCTV. Lo pikir orang lain itu bodoh? Tapi ya, gue yang laporin. Sebagai mahasiswa teladan, gue nggak tahan lihat kecurangan. Gak usah terima kasih. Gawat. Semuanya sudah tamat. Adrian, lo sebagai penanggung jawab konferensi investasi, bukan bertindak adil, malah salah gunakan kuasa dan pilih juara sendiri. Kampus nggak butuh parasit kayak lo. Lo dipecat, sekarang mending lo pergi. Semuanya tamat sudah. Aman Adrian ya? Sekarang giliran kalian berdua. Sekarang giliran lo berdua. Ketua Citra, gue tahu gue salah. Gue benar-benar tahu. Kita benar-benar tahu kita salah. Maafkan kami, ya. Salah? Kalian ngerasa salah di mana? Kita salah karena tidak seharusnya pakai koneksi keluarga buat jadi juara. Gue tahu gue salah di konferensi investasi. Mohon maaf. Ampuni gue kali ini aja. Ampuni kami kali ini. Cuma itu? Nggak ada yang lain? Iya, semua yang udah lo lakuin ke Aldo, sudah lupa semua? Hah? Aduh, Aldo Satrio gue. Gue nggak boleh cari gara-gara sama Aldo. Gue nggak boleh meremehkan orang. Maaf,
Gue nggak boleh sombong atau remehin Aldo. Aldo Satrio, tolong dong bujuk kakak tertua lo itu. Gue bener-bener nyesel. Lo itu nggak nyesel. Kamu cuma merasa terpojok sekarang. Kamu memang cari masalah sama aku. Nindas gue, tapi gue nggak akan ribut soal itu. Gue pikir lo kurang etika. Tapi, lo pakai hubungan keluarga buat dapat posisi top di konferensi investasi. Gue nggak keberatan. Apakah mahasiswa lain bisa terima? Tentu saja, semua demi konferensi ini. Semua sudah kerja keras dan persiapkan ini lama sekali. Tapi gara-gara satu kata dari kamu, usaha kita jadi sia-sia. Siapa bisa maafin? Gua. Bram, Selvi, kalian terbukti curang cerang-cerangan di konferensi investasi dan melanggar hak mahasiswa lainnya. Kalian berdua resmi dikeluarkan. Bram, Selvi, kalian berdua terang-terangan kurang di acara investasi, melanggar hak mahasiswa lain. Lo berdua dikeluarkan. Petugas, bawa mereka pergi. Jangan. Enggak. Lepasin gue nggak terima. Lo berdua. Kakaknya Aldo Satrio. Semua pakai koneksi. Kenapa Aldo Satrio baik-baik saja? Bram Adiwangsa, lo masih nggak ngerti juga? Meskipun kakak gue pemimpin kampus, gue nggak pernah. Karena jabatan mereka nindas orang lain. Mencari keuntungan sendiri, dari awal sampai akhir. Usaha gue sendiri buat dapetin pengakuan semua orang. Gue nggak mau percaya. Gue ragu lo bisa pakai kemampuan lo buat jadi juara konferensi investasi. Oh ya? Kakek. Halo, Kek. Aldo Satrio, kakek tua ini sudah bilang bakal datang buat dukung lo hari ini. Apa yang gua omongin pasti gua lakuin. Bukannya ini kepala keluarga Permata dari Kota Agung? Apakah dia hadir di konferensi investasi hanya untuk mendukung Aldo? Adik kecil ini ternyata banyak memberi kejutan. Ayo kita mulai. Grup Merpati, proyek AI yang dibuat Aldo Satrio, investasi 10 juta. Grup 1000 Derajat buat proyek AI yang dikembangin Aldo Satrio, investasi 30 juta. Grup Nusantara, investasi 50 juta untuk proyek AI Aldo Satrio. Aldo muda, gua yang sudah tua ini datang untuk dukung, keren kan? Makasih Tuan Permata. Tapi, Ben siapa? Bisa sampai bikin banyak perusahaan besar investasi ke gue? Jangan ngomong begitu. Mereka itu bukan karena gua bujuk, tapi mereka sendiri yang setelah lihat perkembangan AI yang lo buat, minta gua buat bawa mereka ke sini. Kasih dana buat proyek kamu. Para pengusaha, terima kasih atas kepercayaannya. Aku akan terus berusaha dan gak biarin investasi kalian sia-sia. Bagus, dengan ucapanmu tadi investasi kami pasti nggak sia-sia. Kerja bagus, Aldo Muda. Makasih kakak. Para juri silakan berikan suara untuk Aldo Muda dukung dia jadi juara. Silakan angkat tangan. Sekarang berumkan umbang. Juara Kongres Investasi adalah Aldo Satrio. Bram? Sekarang? Apakah gue pantas jadi juara? Baiklah. Kali ini, aku, Bram Adiwangsa, menyerah. Aldo Satrio, maaf, gue tahu gue salah. Tolong maafin gue kali ini, ya. Sekali ini aja, gue mohon banget sama lo. Kak Citra, kenapa lo minta gue balik ke masa lalu? Maaf, gue nggak bisa balik lagi. Maaf, gue nggak bisa balik. Oi, kesini. Bawa dia pergi. Aldo Satrio, lepasin gue, Aldo Satrio. Uara, tidak mau naik kasih pidato? Oke. Pertama-tama, teman-teman baik gue, makasih. Karena berkat mereka, ayalai, gue bisa meraih juara konferensi investasi kali ini. Gue juga berterima kasih ke kakak-kakak. Kalian sudah kasih motivasi buat gue berjuang. Sampai gue bisa ada di tahap ini. Terakhir, terima kasih banyak buat teman-teman mahasiswa yang sudah berjuang keras untuk kompetisi ini. Pengorbanan kalian nggak bakal sia-sia. Aldo Muda, L bilang bakal buktiin pakai kemampuan lo ke gue. Selamat ya, lo sudah berhasil. Gue mutusin, gue nggak akan ambil dana investasi di kompetisi ini. Silakan bersaing sehat demi investasi. Secara adil, ya. Kak Citra, Kak Lestari, bilang Kak Lestari, Aldo Satrio. Kak Putri, Kak Safira, kalian kok kesini? Tentu saja buat jemput lo. Gue sudah dengar semuanya. Proyek AI lo dapat investasi besar. Pengusaha terkenal seluruh negeri. Kak Citra aja nggak bisa.
Kamu nggak tahu seberapa sering Kak Putri kebut gue tadi. Apa sih yang kamu omongin? Selamat ya, Aldo. Sudah diakui sama kakak-kakak belum? Masih bahas itu ya? Aldo muda, besok lo ulang tahun kan? Iya, kalau Lestari, kalau nggak bilang, gue hampir lupa. Kalau gitu, aku beli kado sekarang ya? Tunggu, aku juga mau ikut. Gue juga. Kenapa kalian lari? Tunggu aku. Kok pada buru-buru banget? Aldo Satrio. Belanja sama cewek itu paling bikin capek. Takkan belanja sama cewek itu paling bikin capek. Kan cuma beli kado ulang tahun, Nadia terus minta gue temenin belanja sampai tengah malam. Capek banget gue. Siapa ya? Udah malam begini, pintunya nggak dikunci. Masuk aja. Kak Lestari. Aldo, selamat ulang tahun. Lo datang malam-malam begini, cuma buat antar kue? Nggak ada urusan lain? Iya. Aldo, udah tidur? Kak Citra, gue segera bukain pintunya. Tunggu bentar Aldo, kalau Kak Citra tahu gue belum tidur tengah malam, malah anterin lo kue. Dia pasti tahan gue buat dengar omelannya. Terus lo gimana? Kok lo lama banget sih? Lambat banget. Lo lagi ngapain? Itu, gue baru aja ganti baju. Apa, Kak Citra? Ada urusan apa sih? Hari ini ulang tahunmu, Aldo. Selamat ya. Kue gue taruh di meja ya. Loh, kenapa ada kue lagi di sini? Aldo, udah tidur belum? Gue masuk ya. Safira. Aldo muda, jangan halangi Safira dari gue. Gue mau lihat dia. Kenapa malam-malam begini nggak tidur? Bukan gitu. Kak Safira, gue ganti baju dulu, bentar lagi gue bukakan pintunya. Lama banget sih, gue masuk aja ya. Nih, selamat ulang tahun. Makasih, Kak Safira. Kenapa sembunyi? Nih, kue. Lagi? Kenapa? Lo nggak suka? Enggak kok, gue suka banget. Makasih Kak Putri. Kenapa kuenya banyak banget? Kak Citra dan lainnya juga kasih ke kamu? Iya. Kenapa gugup cuma ngasih kue? Jangan-jangan di kamar ini lo sembunyikan orang ya? Nggak ada Kak. Dengerin gue ya. Jangan dorong-dorong, gue bisa jatuh nih. Kalian semua ngapain di sini? Aldo Satrio, ada apa ini? Menarik banget. Gue mau bicara, 4 kakakku tersayang. Kalau mau kasih kue ya, kasih aja. Kenapa harus ganti-gantian begini? Kalian semua, biasanya nggak akrab ya? Kalian bikin gue repot semalaman. Capek banget. Aldo muda, jangan marah. Sini, kakak pijat. Makasih Kak Lestari. Mau pijat juga? Saya juga mau pijat bahunya. Makasih Kak Putri. Kak Safira memang kuat, pantas saja jago taekwondo. Pelan dong Kak Citra, pelan-pelan. Akrab banget ya kalian. Ma, Mama sama Pak Satrio sudah pulang liburan? Di luar nggak ada yang seru kok, masih lebih nyaman di rumah. Kebetulan Aldo muda ulang tahun, jadi kami buru-buru pulang. Om, Tante, kalian sudah pulang. Nadia ikut ya? Aku datang rayakan ultah Aldo. Selamat datang semua. Ya Bang Yos, semuanya. Karena semua sudah hadir, mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Aldo muda, setuju? Oke. Selamat ulang tahun. Makasih Kak, makasih Pak, Ma, makasih Kak, makasih.